Episode 57, aku bisa melihat segalanya. Apa yang ingin dia lakukan dengan datang ke sini saat ini? Xia Feng bertanya pada dirinya sendiri. Tang Yuyan berjalan ke sofa dan, tanpa sepatah kata pun, mengulurkan tangan dan memelintir wajah Xia Feng. Kau menghajarku di Yerusalem, mengintipku saat mandi di Aman, memanfaatkanku, dan tidak mau bertanggung jawab. Apa kau pikir aku mudah diganggu? Xia Feng terus menutup matanya, berpura-pura tidak mendengar atau melihat. Tang Yuyan mencubit wajahnya, lalu mencubit pahanya, dan terakhir mencubit pantatnya. Rangkaian siksaan ini tidak terlalu berat atau terlalu ringan, namun juga mengandung sedikit godaan. Yang paling ditanggung Xia Feng bukanlah rasa sakitnya, melainkan naluri pria itu. Tepat ketika Xia Feng hendak membuka mata untuk menghentikan Tang Yuyan melanjutkan kekerasannya, ia melihat Tang Yuyan mengeluarkan pensil alis dari tasnya. Ia dipenuhi rasa ingin tahu. Apa yang ingin dia lakukan? Tang Yuyan meraih pinggang Xia Feng dan membalikannya. Bokongnya menghadap langit. Ia kemudian membuka ikat pinggang Xia Feng dan menurunkan celananya. Kemudian, ia menggunakan pensil alis untuk menulis sesuatu di bokong Xia Feng. Setelah melakukan ini, dia mengenakan kembali celana Xia Feng dan membalikan tubuhnya. Hei, ayo kita jadi orang baik. Aku akan menyuruh seseorang mengantarmu pulang. Tang Yuyan terkekeh dan berkata, aku akan mengantarmu kembali ke rumah Shentu Tianyin. Apa kau tidak keberatan? Xia Feng menduga wanita itu telah menulis atau menggambar sesuatu di pantatnya. Ia menduga itu kura-kura, atau sesuatu yang lain. Tang Yuyan membantu Xia Feng berdiri, mendekatkan tubuhnya ke telinga Xia Feng, dan berkata dengan nada panas, aku menulis pesan di pantatmu. Tang Yuyan ada di sini. Kira-kira seperti apa ekspresi Shentu Tianyin saat melihat pesan ini saat ia melepas celanamu? Hahaha. Xia Feng akhirnya mengerti apa yang ditulis atau digambar Tang Yuyan di pantatnya. Ia juga akhirnya mengerti apa yang sedang direncanakan Tang Yuyan. Ini bukan lelucon biasa. Kalau dia benar-benar mabuk dan tidak tahu apa-apa, lalu Tang Yuyan mengirimnya ke rumah Shentu Tianyin. Shentu Tianyin pasti akan merawatnya, memandikannya, atau semacamnya saat melihatnya mabuk. Tapi saat ia melepas celananya dan melihat grafiti Tang Yuyan ada di sini di pantatnya, apa yang akan dipikirkannya? Orang ini, aku benar-benar salah menilai dia. Xia Feng menendang pantatnya. Tang Yuyan memang memanggil salah satu bawahannya dan meminta agen untuk mengirim Xia Feng ke rumah Shentu Tianyin. Xia Feng terlalu malas untuk mengungkapkannya. Dalam hal seperti itu, hal yang paling bijaksana adalah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Setengah jam kemudian, agen tersebut membawa Xia Feng ke kompleks perumahan Shentu Tianyin. Tepat ketika agen tersebut hendak membantu Xia Feng, ia bangun sendiri dan menyuruh agen tersebut untuk kembali berjalan sendiri. Agen tersebut tidak tahu apa yang sedang direncanakan Tang Yuyan, dan melihat Xia Feng sudah bisa berjalan normal, ia pun kembali. Setelah memasuki komunitas, Xia Feng tidak berani langsung pergi ke rumah Shentu Tianyin. Ia malah pergi ke toilet umum dan membasuh pantatnya di sana sebelum pergi ke rumah Shentu Tianyin. Fu Mingmei lah yang membukakan pintu untuk Xia Feng. Ia mencium bau alkohol pada Xia Feng dan langsung mengerutkan kening. Hei, kamu, kenapa kamu minum begitu banyak? Tianyin paling benci pria mabuk. Xia Feng tertawa dan berkata, aku tidak mabuk. Lagi pula, bagaimana kau tahu Tianyin membenciku karena minum? Aku dan dia sering minum-minum. Fu Mingmei mengerucutkan bibirnya. Aku tahu kau begitu berkuasa sekarang karena dia milikmu, jadi kau mulai bertindak gegabah? Kalian semua pria seperti ini. Kau bersikap sangat baik saat mengejar seseorang, tetapi begitu kau mendapatkannya, sifat aslimu akan terlihat. Xia Feng tidak ingin berdebat dengannya. Apakah dia tertidur? Fu Mingmei berkata, dia belum tidur. Dia masih bekerja di ruang belajar. Aku akan memberitahunya. Tidak, aku akan mandi dulu lalu mencarinya. Xia Feng merasa seperti ia telah mencuci pantatnya dengan sia-sia. Fu Mingmei lalu tersenyum tipis. Benar, cuci bersih dan wangi, maka dia akan bersedia menjalin hubungan denganmu. Xia Feng, kamu harus bekerja lebih keras dan membuatnya hamil lebih cepat. Orang tua itu sangat ingin menggendong cucunya. Fu Mingmei tersenyum lebih cerah. Xia Feng, di ruang belajar, Shentu Tianyin duduk di meja dan menatap dokumen dengan tenang. Dokumen tersebut dikirim oleh Shenyu Group, yang mengajukan tuntutan kompensasi berlebihan. Shentu Tianyin sedikit mengernyit. Anjing Jian, dia pikir dia siapa? Dia minta terlalu banyak, dan aku harus memuaskan nafsu makannya? Dia benar-benar sombong. Fu Mingmei mengetuk pintu dan masuk ke ruang kerja. Ia meletakkan secangkir kopi panas di meja Shentu Tianyin dan berbisik, dia sudah kembali. Shentu Tianyin tertegun sejenak, lalu senyum muncul di wajahnya yang seputih giok. Kenapa dia tidak datang? Apa dia tidak tahu aku ada di ruang kerja? Sudah kubilang, kata Fu Mingmei sambil tersenyum nakal. Dia minum sedikit anggur, dan kubilang dia tidak suka rasa anggur, jadi dia pergi mandi. Shentu Tianyin memutar matanya ke arah Fu Mingmei dan berkata, pria mana yang tidak minum? Aku tidak suka rasa alkohol, tapi itu untuk orang lain.
Apa dia orang lain? Fu Mingmei berkata, kalau aku tidak mengatakan ini, apa kau bisa tahu kalau dia peduli padamu? Tapi di sisi lain, kau malah mencoba memberiku pelajaran. Shen Tu Tianyin menutup dokumen itu, berdiri, dan berkata, aku akan menemuinya. Dia sedang minum-minum dan butuh seseorang untuk menjaganya. Fu Mingmei tersenyum dan berkata, dia tidak banyak minum, dia sangat sadar, dia tidak membutuhkan perhatianmu. Kalau begitu, sebaiknya aku pergi melihatnya. Shen Tu Tianyin masih hendak meninggalkan ruang belajar. Fu Mingmei menangkisnya, kalau begitu minumlah kopi yang kubuatkan untukmu. Shen Tu Tianyin menatap Fu Mingmei dengan curiga, kau bertingkah aneh malam ini. Katakan padaku, ada apa? Fu Mingmei menghela napas, ya, aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Itu ide orang tua itu. Dia meminta seseorang untuk menyiapkan beberapa herbal yang dapat meningkatkan ovulasi. Aku membuatnya menjadi sup dan menambahkan sedikit ke dalam kopi. Shen Tu Tianyin tampak bingung apakah harus tertawa atau menangis. Fu Mingmei mengangkat bahu. Ini bukan urusanku. Hanya saja orang tua itu terlalu ingin memeluk cucunya. Aku sudah bilang padanya bahwa pernikahanmu akan berlangsung sekitar 4 bulan lagi dan tidak perlu terburu-buru. Tapi dia bilang kalau kamu hamil sekarang, kehamilanmu tidak akan terasa dalam 4 bulan. Dan dia bisa memeluk cucunya 4 bulan lebih awal. Jadi, kalau kamu mau menyalahkan seseorang, salahkan saja orang tua itu. Shen Tu Tianyin. Jadi, kamu akan meminumnya atau tidak? Tanya Fu Mingmei. Shen Tu Tianyin meraih kopi dan menyesapnya. Rasanya aneh, dan ia mengerutkan kening, tetapi kemudian meneguk habis kopi yang tercampur obat itu. Kemudian, ia menyeka mulutnya dengan tisu dan pergi. Fu Mingmei terdiam cukup lama sebelum berkata. Dia bilang satu hal, tapi maksudnya lain. Sepertinya dia bahkan lebih bertekad untuk hamil daripada keinginan lelaki tua itu untuk punya cucu. Di kamar mandi, Xia Feng menggosok tubuhnya ke kiri dan ke kanan. Berharap ia bisa membasuh dirinya ke sepotong keju dan membiarkan Shen Tu Tianyin mencicipinya. Setelah mandi, dia melihat ke cermin lagi untuk memastikan tidak ada jejak yang tertinggal sebelum meninggalkan kamar mandi. Begitu keluar dari kamar mandi, ia membeku. Shen Tu Tianyin sudah di tempat tidur, menatapnya dengan penuh kasih sayang. Meskipun mereka baru berpisah beberapa hari, tiba-tiba melihatnya terasa seperti mereka telah bersama selama 3 tahun. Gairah dan kegembiraan di hatinya tak terkendali, tak terlukiskan. Bukankah kamu ada di ruang kerja? Xia Feng tersadar dan berkata sambil tersenyum, aku baru saja akan pergi ke ruang kerja untuk mencarimu. Sudah malam, waktunya tidur, kata Shen Tu Tianyin, lalu dengan lembut meraih selimut dan mengangkatnya, memperlihatkan sosoknya yang indah. Area dadanya megah dan kencang, pinggangnya ramping dan lembut, pinggulnya montok dan kencang, dan kakinya panjang dan putih. Setiap bagian tubuhnya memikat. Ia hanya mengenakan bra putih berenda putih, kain tipis dan lembut yang melekat di kulitnya. Di bawah cahaya redup, tubuhnya juga tampak samar dan terbuka, membuatnya semakin misterius dan menawan. Ia hanya mengucapkan satu kalimat, tetapi tubuhnya seakan telah mengucapkan 100 kata cinta yang provokatif. Napas Xia Feng tiba-tiba menjadi pendek, dan ia berjalan ke arahnya. Bertahan lama dan penuh gairah. Tunggu. Di saat kritis, Shen Tu Tianyin menghentikan Xia Feng. Mingmei bilang kau minum alkohol. Apa itu akan memengaruhi anak kita? Ah, Xia Feng sangat gembira. Kamu hamil? Tidak, tidak secepat itu. Maksudku, kalau kamu minum alkohol dan hamil malam ini, apakah itu akan memengaruhi anak kita? Butiran keringat halus perlahan muncul di dahi Xia Feng. Bagaimana dia harus menjawab pertanyaan seperti itu? Ayahku memintaku minum ramuan agar hamil. Apakah aku akan hamil malam ini? Sebenarnya aku hanya minum sedikit. Kau bisa mencium bauku? Apa aku bau alkohol? Shen Tu Tianyin membungkuk dan mengendus tubuh Xia Feng, tetapi ia tidak mencium bau alkohol. Tiba-tiba, ia memukul Xia Feng dan berkata, kau tidak minum banyak, tapi kau tidak memberitahuku sebelumnya. Kau membuatku khawatir tanpa alasan. Faktanya, alkohol di tubuh Xia Feng sudah hilang sejak ronde ke-101, belum lagi ia sudah mandi. Tubuhnya sungguh ajaib. Bagaimana dengan kita? Xia Feng tampak sedikit gugup. Shen Tu Tianyin menyingkirkan tangan itu dan memejamkan matanya. Bersikaplah lembut. Kalimat ini bagaikan kutukan yang tak terhindarkan bagi Xia Feng. Begitu mendengarnya, ia akan berubah menjadi sapi. Malam ini panjang, aku tak bisa tidur, dan aku dipenuhi dengan begitu banyak kelembutan. Keesokan paginya, Fu Mingmei datang untuk mengetuk pintu, dan Shen Tu Tianyin serta Xia Feng bangun, mandi, dan sarapan. Sarapannya dibuat oleh Fu Mingmei. Sarapannya segar ala barat dengan roti, susu, dan omelet. Proses sarapannya juga sangat menarik. Shen Turen memandang Xia Feng dan Shen Tu Tianyin, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkannya, tetapi dia selalu bahagia. Ayah, bagaimana kesehatanmu akhir-akhir ini?
Xia Feng merasa sedikit malu ketika dia menatapnya. Yah, lumayan, kata Shen Turen sambil tersenyum, guru kuil Shaolin bilang aku bisa hidup sampai 80 tahun. Xia Feng berkata, ayah, dengan kondisimu saat ini, seharusnya ayah tidak akan kesulitan hidup sampai usia 90 tahun. Tuan itu jelas salah perhitungan. Haha, aku sudah puas di usia 80. Kalau bukan karenamu, rumput di makamku mungkin sudah setinggi setengah orang. Shen Turen mendesah. Shen Tu Tianyin mendesah. Ayah, mengapa ayah mengatakan hal-hal sial seperti itu? Oke, aku tidak akan memberitahumu. Shen Tu Tianyin mengganti topik. Ngomong-ngomong, aku sudah memesan hotel untuk pernikahanmu. Hotelnya di Haizu, hotel kita sendiri. Bagaimana menurutmu? Po off. Susu yang baru saja diminum Shen Tu Tianyin menyembur keluar. Shen Turen mengerutkan kening dan bertanya, apa reaksimu? Shen Tu Tianyin menyeka sudut mulutnya dan berkata, ayah, apa ayah tidak terlalu cemas? Masih ada beberapa bulan lagi. Bagaimana ayah bisa memesan hotel sepagi ini? Mana mungkin lebih awal? Kata Shen Turen. Masih ada sekitar 4 bulan lagi, dan itu akan berlalu dengan cepat. Lagi pula, aku sudah memesan hotel, jadi kamu harus cepat-cepat mengambil sertifikatnya. Inilah yang dipikirkan Shen Turen. Xia Feng dan putrinya sudah tinggal bersama, dan mengingat usia mereka bisa pergi ke biro catatan sipil untuk mendapatkan akta nikah kapan saja. Tatapan Shen Tu Tianyin beralih ke Xia Feng, menunggu jawabannya. Ia sama gugupnya seperti saat Xia Feng berlutut di hadapannya untuk melamar. Shen Turen juga menatap Xia Feng, menunggu jawaban Xia Feng. Xia Feng berpikir sejenak, senyum mengembang di bibirnya. Tidak masalah. Lagi pula tidak ada yang penting akhir-akhir ini. Tianyin dan aku bisa kembali ke Haizu untuk mengambil surat nikah kami. Shen Tu Tianyin dan Shen Turen tersenyum pada saat yang sama. Tapi aku punya sesuatu untuk dikatakan, kata Xia Feng lagi. Shen Turen berkata, katakan saja apa yang ingin kau katakan. Ini rumahmu. Kenapa kau bersikap sopan? Xia Feng berkata, aku akan menikah dengan Tianyin, dan aku tidak akan bekerja di Wanxiang Group. Lalu ia menatap Shen Tu Tianyin. Tianyin, kau juga harus mendaftarkan asetmu. Sebaiknya minta pengacaramu untuk menyusun perjanjian. Apa yang sedang kamu lakukan? Shen Turen ragu untuk berbicara. Shen Tu Tianyin tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita lakukan apa yang kamu katakan. Ia mengerti mengapa Xia Feng melakukan ini. Ia adalah pemilik Wanxiang Group, dengan aset mendekati 100 miliar. Xia Feng adalah pemilik Leima Group, dengan aset hanya beberapa miliar. Ia seorang pria sejati, dan pria yang sangat kuat hatinya. Jika ia menikahinya, pasti akan ada rumor dan gosip. Ia tidak ingin dianggap sebagai pria yang mengingini uangnya dan memanfaatkannya untuk keuntungan pribadi. Melihat Shen Tu Tianyin begitu mudah menyetujuinya, Xia Feng tahu bahwa Shen Tu memahaminya, dan hatinya terasa berat. Ia tersenyum pada Shen Tu Tianyin dan berkata, terima kasih. Shen Tu Tianyin bersandar di paha Xia Feng di bawah meja dan berkata sambil mendesah, kamu masih bersikap sopan kepadaku. Shen Turen tampak memahami niat Xia Feng dan tersenyum. Oke, aku tidak bisa ikut campur urusan kalian, anak muda. Lakukan saja sesuka kalian. Tapi ini terasa agak aneh. Shen Tu Tianyin berkata, ayah, jangan khawatir. Xia Feng sekarang berkecimpung di bisnis senjata, dengan penjualan di seluruh dunia. Kurasa tak akan butuh lebih dari beberapa tahun bagi Thunder Horse Group-nya untuk menyamai Wanxiang Group kita. Saat itu, bahkan jika ayah tidak memintanya, dia akan menggabungkan Wanxiang Group dengan Thunder Horse Group. Pernyataan ini seolah-olah berasal dari wanita simpanan Wanxiang Group meskipun asetnya terpisah dan masing-masing menjalankan perusahaannya sendiri. Xia Feng adalah tokoh utama dalam keluarga tersebut. Xia Feng memiliki keputusan akhir tentang kapan kedua grup akan digabungkan. Dengan istri seperti itu, penyesalan apa yang dimiliki Xia Feng? Xia Feng tersenyum. Tianyin, kapan kita akan pergi ke Haizu? Keduanya terdaftar di Haizu. Jadi jika mereka ingin mendapatkan surat nikah, mereka harus pergi ke Haizu. Shen Tu Tianyin berkata, kalian bisa kembali besok. Saya akan pergi ke perusahaan hari ini dan mengirim surat resmi kepada Divine Domain Group, meminta mereka untuk mengirimkan perwakilan ke Haizu untuk bernegosiasi. Xia Feng bertanya, bukankah masalah antara kamu dan kelompok domain ilahi sudah terselesaikan? Tidak, kata Shen Tu Tianyin, awalnya aku dan An Xiuxian akan bicara, tapi hari itu, ia tidak melanjutkan, lalu berkata, masalahnya ditunda, dan An Jinjian meminta banyak uang, jadi aku memutuskan untuk bicara langsung dengan delegasinya. Xia Feng teringat hari ketika Shen Tu Tianyin dan An Xiuxian seharusnya bernegosiasi bisnis, tetapi ternyata itu jebakan. An Xiuxian dan Gu Kewen bersekongkol untuk membantu CIA menculik Shen Tu Tianyin. Malam itu, An Xiuxian dan Gu Kewen berhasil melarikan diri. Sekarang, An Jinjian berani mengancam Shen Tu Tianyin dengan tuntutan yang begitu keterlaluan. Xia Feng terdiam sejenak.
Biarkan aku ikut denganmu selama negosiasi. An Jinjian sulit dihadapi, dan aku bisa membantumu. Shen Tu Tianyin menyeringai, baiklah, kalau begitu kita akan pergi bersama. Shen Turen menyela dan berkata, mari kita dapatkan sertifikatnya dulu, baru bicara tentang bisnis. Xia Feng dan Shen Tu Tianyin tidak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang dan tertawa. Pabrik militer Thunder Horse beroperasi dengan lancar. Tanpa campur tangan dari perusahaan persenjataan Hanwoo dan grup industri Shenzhou, produksi dan kualitas senjata api pabrik terjamin. Rencana Xia Feng untuk memproduksi senapan serbu Gale diperkirakan akan terwujud lebih cepat dari jadwal. Namun, diamnya Hanwoo Ordnance Company dan Shenzhou Industry Group juga membuat Xia Feng sedikit khawatir. Akankah kedua raksasa persenjataan nasional ini membiarkannya terus tumbuh dan menguasai pangsa pasar yang lebih besar? Tentu saja tidak. Ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Meskipun Xia Feng tahu ini masalahnya, ia tidak punya solusi. Dengan kekuatannya saat ini, ia tidak bisa memulai perang melawan perusahaan senjata Hanwoo dan grup industri Shenzhou. Lagi pula, di belakang Mu Jianfeng dan Ye Kun terdapat sekelompok besar orang yang memiliki kepentingan yang sama di pasar senjata. Mereka adalah dua kelompok kepentingan yang sangat besar. Karena tak mampu melepaskan diri dari situasi pasif ini, Xia Feng hanya memikirkannya dan tak mengambil tindakan apapun. Setelah kembali ke pabrik militer Leima, ia pertama kali bertemu dengan Qin Xiang, lalu dengan Anina. Dia akan menikahi Shen Tu Tianyin dan ingin menceritakannya padanya. Bukan hanya Anina, tapi juga Jiang Rui. Memikirkan Jiang Rui, ia tak kuasa menahan rasa berhutang budi. Meskipun ia tak memiliki cinta sejati seperti pria dan wanita untuk Jiang Rui telah menunggunya selama bertahun-tahun. Menghadapi cinta seperti itu, ia tak bisa menutup mata, juga tak bisa berpura-pura tidak ada. Di kantor, Anina sedang menggambar cetak biru, tampak sangat fokus. Ia masih sama, tetapi ketika mulai bekerja, ia menjadi pribadi yang berbeda, serius dan teliti, dengan gaya khas Jerman. Ketika Xia Feng berjalan mendekat, Anina bahkan tidak menyadari kedatangannya. Xia Feng melihat gelas air di mejanya kosong. Ia mengambil gelas itu, berjalan ke dispenser air, mengisinya dengan air panas, dan meletakkannya di sampingnya. Baru saat itulah Anina menyadari kehadiran orang lain di kantor. Ia mendongak dan melihat Xia Feng. Dengan gembira, ia berdiri dari kursi kantornya dan memeluk Xia Feng dengan penuh kasih sayang. Area dadanya yang penuh dan kencang menekan dada Xia Feng, meratakan bentuknya. Lukas, aku mengkhawatirkanmu akhir-akhir ini. Aku senang kau kembali, kata Anina, lalu mencium pipi Xia Feng. Xia Feng sedikit malu. Baiklah, aku akan menikah dengan Shen Tu Tianyin. Anina tertegun sejenak. Tanpa melepaskan Xia Feng, ia mencium pipinya yang lain dan berkata, selamat. Xia Feng, inilah reaksi Anina yang intuitif. Di matanya, sepertinya tidak ada perbedaan antara Xia Feng yang sudah menikah dan Xia Feng yang belum menikah. Ia tetaplah Xia Feng. Mereka berpelukan seperti itu selama 1 menit penuh sebelum berpisah. Anina berkata lini produksi baru berjalan lancar, kapasitas produksinya lebih tinggi dari yang kami perkirakan, dan para pekerjanya juga sangat antusias. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa rencana kami untuk memproduksi senapan serbu Gale mungkin akan maju, dan saya sudah mulai mengerjakannya. Xia Feng tersenyum dan berkata, baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu. Anina menyeringai. Kau harus melakukan sesuatu. Senapan serbu Swift adalah senapan serbu tercanggih di dunia. Tapi, sehebat apapun suatu produk, jika tidak ada yang tahu, sulit untuk mendapatkan popularitas. Jadi, saya sarankan kau mengadakan konferensi pers atau semacamnya, dengan mengundang tidak hanya media Tiongkok tetapi juga media dari negara lain. Mata Xia Feng berbinar, dan ia berkata dengan gembira, saran yang bagus. Berikan saya perkiraan waktu produksi senapan serbu Gale, agar saya bisa mengundang media berita domestik dan internasional untuk membangun momentum lebih awal. Tidak masalah, kata Anina sambil tersenyum, tapi bagaimana kamu akan memberiku hadiah? Xia Feng tidak menyangka dia menginginkan hadiah. Cium aku. Anina membuka tangannya, menunggu Xia Feng memeluk dan menciumnya. Inilah hadiah yang diinginkannya. Xia Feng tersenyum getir, mendekat, memeluk Anina, dan mencium pipinya. Pelukan ini seharusnya seperti pelukan orang barat pada umumnya, tetapi Anina justru meraih tangan Xia Feng, meletakkannya di pinggulnya, dan berbisik di telinganya. Lukas, kalau istrimu hamil dan tidak bisa memuaskanmu, datanglah padaku. Bokongnya montok dan elastis, tipikal bokong listrik Jerman. 17 atau 18 garis hitam tiba-tiba muncul di dahi Xia Feng. Setelah meninggalkan kantor Anina, Xia Feng pergi ke ruang bawah tanah villa. Tujuan utamanya datang kembali kali ini adalah untuk menangani masalah logam paduan kuno. Di pintu masuk villa, Xia Feng bertemu Wu Xiaoguo, seorang kolonel pasukan khusus yang bertugas menjaga logam paduan kuno itu. Pria berwatak keras itu menjabat tangannya dan berkata langsung, Tuan Xia, artefak itu ada di laboratorium Anda.
Anda bisa datang memeriksanya kapan saja. Xia Feng berkata dengan sopan. Baiklah, aku akan pergi ke lab. Tadi malam, ketika Xia Feng meninggalkan Biro 101, ia telah menyerahkan 5 keping logam paduan kuno dan kompas. Kini, mereka kembali ke labnya. Saat masuk, ia melihat wadah anti radiasi berisi logam paduan kuno dan kompas dinasti Ming. Tuan Xia, tolong periksa. Saya pergi dulu. Wu Xiaoguo meninggalkan kalimat ini dan berbalik untuk meninggalkan laboratorium bawah tanah. Ia juga sangat waspada terhadap logam paduan kuno itu. Xia Feng adalah satu-satunya yang tersisa di lab bawah tanah. Ia bergumam pada dirinya sendiri. Semua orang takut pada logam paduan kuno itu, tapi aku baik-baik saja. Kurasa itu cukup untuk menarik perhatian mereka. Itulah sebabnya Ling Hao memanfaatkanku yang sedang mabuk untuk menipuku. Tidak ada gunanya melakukan itu. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tahu apa yang terjadi pada tubuh Xia Feng, termasuk dirinya sendiri. Xia Feng membuka peti dan mengeluarkan 5 keping logam paduan kuno. Kemudian, ia membuka brankas dan mengeluarkan 2 keping logam paduan kuno. Di Yerusalem, ia sampai pada kesimpulan bahwa semakin banyak sensasi yang ada, semakin lengkap otaknya, dan semakin lengkap Putri Yongmei ketika ia dibebaskan. Kesimpulan ini hanya teoretis dan perlu diverifikasi. Ia menyusun logam paduan kuno yang dibawanya kembali dari Yerusalem menjadi sebuah permukaan kotak utuh, lalu menambahkan 2 bagian lainnya. Setelah itu, ia membangkitkan kekuatan mata kirinya dan melihat menembus 7 bagian logam paduan kuno yang telah disatukan. Putri Yongmei muncul di laboratorium bawah tanah, telanjang dalam pakaian seputih salju, sangat cantik. Begitu ia muncul, suhu di laboratorium bawah tanah turun drastis. Bahkan sebelum ia membuka mulut, Xia Feng sudah memiliki penilaian intuitif Putri Yongmei yang muncul kali ini lebih lengkap daripada putri-putri sebelumnya. Alasannya sederhana, ia tampak jauh lebih kuat. Putri Yongmei menatap Xia Feng dan mengucapkan kata pertamanya. Wei, kita bertemu lagi. Satu-satunya inilah nama yang diberikan Putri Yongmei kepada Xia Feng. Xia Feng adalah satu-satunya yang bisa melihatnya, satu-satunya yang bisa membangunkannya dari logam paduan kuno, dan satu-satunya yang ia tunggu. Xia Feng menahan rasa terkejutnya dan bertanya ragu-ragu. Apakah kamu ingat berapa kali kita bertemu? Itu tidak penting. Setelah 2 kalimat ini, keterkejutan Xia Feng melonjak, dan ia tak kuasa menahan kegembiraannya. Kau terlihat jauh lebih baik. Katakan padaku, logam apa ini? Dan kenapa kau ada? Kamu bertanya 2 hal kepadaku, dan aku hanya punya 1 jawaban. Ada apa? Xia Feng merasa dia sudah dekat dengan jawabannya. Putri Yongmei berkata, saya tidak tahu. Jawaban ini hampir mencekik Xia Feng. Namun, aku bisa memberimu jawaban atas pertanyaanmu terakhir kali. Putri Yongmei berkata, aku Zhu Xuanyue, Putri Yongmei dari dinasti Ming. Xia Feng sudah tahu jawabannya, dan entah ia mengatakannya atau tidak, jawabannya tetap sama. Namun, kata-katanya sendiri memberi sinyal positif ia telah memulihkan sebagian ingatannya. Di Yerusalem, ia tidak tahu siapa dirinya, tetapi kini ia tahu identitasnya. Putri Yongmei berjalan ke meja kerja dan mengulurkan tangan untuk mengambil kompas di meja kerja. Xia Feng menatapnya lekat-lekat. Tangan lembut Putri Yongmei menyentuh kompas, tetapi ia gagal mengambilnya. Kompas itu sedikit bergetar. Xia Feng tercengang. Gerakan ini membuktikan bahwa tubuh Putri Yongmei sudah mampu mengguncang beberapa benda ringan. Benar saja, tepat saat ia memikirkan hal ini, Putri Yongmei mengulurkan tangan dan mengambil selembar kertas di meja kerja. Putri Yongmei mengambil kertas itu dan menjatuhkannya setelah tingginya hanya 1 kaki. Putri Yongmei mendesah, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah kamu tidak ingat apa yang terjadi padamu? Tanya Xia Feng. Putri Yongmei menggelengkan kepalanya. Aku bisa mengingat beberapa hal, tapi kebanyakan sangat samar dan aku tidak bisa mengingatnya. Ada apa denganku? Apakah kamu ingat Afghanistan, Baima Tomorrow City? Xia Feng mengingatkannya, Bangsa Hun tinggal di sana. Putri Yongmei berbalik dan menatap Xia Feng. Apakah kau mengingatkanku bahwa aku sudah mati? Xia Feng hanya menatapnya, ia benar-benar ingin mengingatkannya pada makamnya. Putri Yongmei tampak muram, tetapi seolah senyum tersungging di bibirnya. Jika aku mati, apakah aku masih akan berdiri di sini berbicara denganmu? Aku tahu makamku. Aku membangunnya sendiri. Butuh 2 tahun untuk membangunnya. Butuh 2 tahun. Apa kau tahu saat itu kau akan menjadi seperti ini? Kau masih sangat muda. Bagaimana mungkin kau berpikir untuk membangun makam untukmu sendiri? Kata Xia Feng. Putri Yongmei menggelengkan kepalanya lagi, aku tidak tahu. Pada titik ini dalam percakapan, Xia Feng merasa sedikit frustrasi karena Putri Yongmei sama sekali tidak tahu apa-apa tentang pertanyaan-pertanyaan penting. Meskipun ia bisa berbincang secara alami dan normal dengannya, hal itu tidak banyak membantu dalam mengungkap rahasia logam paduan kuno tersebut. Sepertinya aku masih perlu menemukan sisa-sisa logam paduan kuno. Hanya dengan menyatukan seluruh kotak, ia bisa benar-benar lengkap, pikir Xia Feng dalam hati.
Ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya seperti apa Putri Yongmei saat itu. Lebih luar biasa dari dia? Lebih kuat dari dia? Atau apakah itu bentuk yang benar-benar baru? Ini tidak dapat ditentukan. Tatapan Xia Feng kembali tertuju pada kompas. Kompas itu masih menunjuk ke arah timur dengan tegas. Ini adalah sebuah panduan, sekaligus petualangan baru. Aku kedinginan sekali, aku ingin mandi bersamamu, kata Putri Yongmei tiba-tiba. Hah? Tatapan Xia Feng beralih ke Putri Yongmei. Dalam sekejap mata, Putri Yongmei sudah dekat dengannya, aura dinginnya terasa begitu kuat. Dia tiba-tiba teringat saat terakhir kali dia mandi bersama Putri Yongmei di Aman, dan bagian tubuhnya yang hampir berubah menjadi es loli, dan rasa dingin tiba-tiba menyelimutinya. Putri Yongmei mencoba menarik tangan Xia Feng, tetapi gagal. Ia tampak cemas dan berkata, "Aku kedinginan. Aku ingin mandi denganmu." Tatapan Xia Feng beralih ke logam kuno itu, dan mata kirinya berkedut sedikit. Mandi bersama Putri Yongmei jelas bukan hal yang menyenangkan. Putri Yongmei menghilang di laboratorium bawah tanah. Xia Feng berdiri diam sejenak, lalu meninggalkan laboratorium bawah tanah. Sebelum memulai perburuan harta karun berikutnya, ia akan menikahi Shen Tutianyin terlebih dahulu. Setelah kembali ke Haizu, orang pertama yang ditemui Xia Feng bukanlah Guan Lingshan, yang bertanggung jawab atas perusahaan manufaktur Leima untuknya, melainkan Jiang Rui. Keduanya berjalan di sepanjang trotoar di tepi laut, tidak berbicara dalam jarak yang jauh, hanya berjalan dalam diam. Perasaan ini sangat canggung. Xia Feng ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Setelah berjalan sedikit lebih jauh, Xia Feng berhenti di depan sebuah pavilion. "Rui, ayo duduk sebentar." "Ya." Jiang Rui mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa lagi. Ia dan Xia Feng duduk di bangku taman dan memandangi laut di kejauhan. Ia masih diam, tetapi sorot matanya tak mampu menyembunyikan kesedihan. Ia tahu mengapa Xia Feng mencarinya. Pertunangan Xia Feng dan Shen Tutianyin sedang digembar-gemborkan oleh media. Di era informasi ini, berita utama seperti itu ada di mana-mana, dan mustahil baginya untuk tidak melihatnya. Bagaimana dia akan memberitahuku? Senyum getir muncul di sudut mulutnya. Apakah aku masih peduli bagaimana dia memberitahuku? Apa gunanya? Rui. Xia Feng akhirnya berbicara, tetapi hanya menggunakan satu nama. Jiang Rui menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyum. Katakan saja apa yang ingin kau katakan. Kau selalu terus terang dan berpendirian teguh. Kenapa kau ragu-ragu hari ini? Xia Feng terdiam beberapa saat sebelum berbicara. Aku akan menikahi Shen Tutianyin. Air mata menggenang di mata Jiang Rui, tetapi senyum di wajahnya tetap tersungging. Ia berkata dengan panik, "Baiklah, aku mendoakan yang terbaik untukmu. Aku tahu kalian akan bersama. Maafkan aku." Xia Feng tak berani menatap mata Jiang Rui. Hatinya terasa masam dan tak nyaman. "Haha." Jiang Rui memaksakan senyum. "Kenapa kamu minta maaf? Kamu tidak melakukan apapun yang menyinggungku." "Aku hanya. Dia tidak bisa melanjutkan. Xia Feng berkata dengan keras kepala, "Aku tahu bagaimana perasaanmu padaku, tapi aku tahu, kita terlalu akrab, jadi kamu tidak punya perasaan apapun padaku." Jiang Rui akhirnya tak kuasa menahan air mata di matanya, membiarkannya mengalir deras. "Aku sangat menyesalinya sekarang. Kalau saja aku tidak menindasmu waktu kita kecil, dan tidak mandi telanjang di sungai bersamamu, mungkin kamu tidak akan merasa begitu akrab denganku, kan?" "Rui, aku..." Xia Feng tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Lupakan saja, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Kamu akan menikah dengan Shen Tutianyin, aku doakan yang terbaik untukmu." Jiang Rui menyeka air mata dari sudut matanya. Hatinya hancur, tetapi dia tetap memaksakan senyum. Xia Feng berkata dengan lembut, "Rui, kamu pasti akan menemukan pria yang lebih baik dariku. Pergilah ke neraka." Jiang Rui tiba-tiba berkata. Xia Feng tertegun sejenak, tidak mengerti mengapa Jiang Rui bereaksi seperti itu. Jiang Rui meninju Xia Feng dengan keras. "Kalau orang lain bilang begitu padaku, aku tidak akan menganggapnya salah. Tapi kamu bilang begitu padaku, kamu sudah menemukan seseorang. Bisakah kamu menunjukkan pria yang lebih baik darimu? Aku akan segera menikahinya." Xia Feng menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. "Shen Tutianyin, dia wanita yang sangat beruntung." Jiang Rui berkata dengan suara rendah, "Kapan kamu menikah?" Xia Feng berkata, "Pernikahannya akan dilaksanakan pada tanggal 29 bulan 12 kalender lunar. Tetapi ayahnya meminta kami untuk mengambil surat nikah dalam beberapa hari ke depan. Perjalanan pulang ini terutama untuk mengurus masalah ini. Ayahmu benar-benar cemas, takut kamu akan digoda oleh wanita lain," kata Jiang Rui dengan masam. Xia Feng tersenyum pahit. "Rui, kamu tahu aku bukan pria seperti itu. Karena kamu baik, aku menyukaimu. Karena kamu baik, Shen Tutianyin mau menikahimu. Karena kamu baik, sebenarnya..." Jiang Rui tercekat dan tak sanggup melanjutkan.
Tiba-tiba ia menghambur ke pelukan Xia Feng dan menangis tersedu-sedu. Xia Feng memeluknya dengan lembut dan menepuk punggungnya. Ia ingin menghiburnya, tetapi ia tidak tahu caranya. Setelah menangis beberapa saat, Jiang Rui merasa lebih baik, tetapi ia tidak meninggalkan pelukan Xia Feng. Ia malah mendekatkan diri ke telinga Xia Feng dan berkata, "Aku akan menunggumu 5 tahun lagi." Sungguh janji yang menyedihkan. Waktu paling berharga seorang wanita hanyalah beberapa tahun atau 10 tahun. Ia telah menunggunya sejak kecil, dan sekarang ia harus menunggunya selama 5 tahun lagi. 5 tahun lagi, ia akan menjadi wanita yang tertinggal. Rui, kau tak perlu memperlakukan dirimu seperti ini. Sungguh, janji ini terlalu berat untuk dihadapi Xia Feng. Jiang Rui menatap Xia Feng dengan air mata berlinang. Tatapannya tegas. Ini bukan urusanmu. Aku sudah jatuh cinta padamu. Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada pria lain selain dirimu di hidup ini? Aku rela menunggumu, meskipun kau takkan pernah bersamaku. Ini tidak adil untukmu, Rui, kamu. Cinta tak bisa diukur dengan keadilan. Jika kau mengasihaniku, sekembalinya ke Haizu, datanglah dan kunjungi orang tuaku. Aku akan merasa puas, kata Jiang Rui. Apa yang sedang kamu bicarakan? Xia Feng merenung diam-diam. Kamu akan segera menikah, kamu akan menjadi suami wanita lain, tapi kamu belum siap. Aku sudah menunggumu bertahun-tahun, kamu. Jiang Rui memejamkan matanya. Bisakah kamu menciumku? Xia Feng ragu sejenak, tetapi akhirnya ia membungkuk dan mencium bibir Jiang Rui. Bibirnya merah cerah dan lembut, seperti air mata. Saat bibir Xia Feng menyentuh bibir Jiang Rui, tubuhnya membeku, tak bisa bergerak. Namun, dalam sekejap mata, ia dengan giat merenggut bibir Xia Feng, melilitkan lidahnya yang mungil dan halus di sekitar bibir Xia Feng. Jika ini satu-satunya ciuman antara dirinya dan Xia Feng, ia tak akan puas hanya dengan ciuman ringan. Ia menginginkan ciuman lidah yang paling bergairah. Setelah beberapa menit, hingga lidahnya mati rasa, Jiang Rui akhirnya melepaskan Xia Feng. Ingat kata-kataku, aku akan selalu menunggumu. Aku mencintaimu. Setelah mengatakan ini, Jiang Rui berbalik dan berlari. Setetes air mata mengalir dari pipi Jiang Rui, terbawa angin hingga mengenai mata Xia Feng. Bagai mantra, ia mengunci Xia Feng di bangku. Ia ingin mengejar Jiang Rui, tetapi ia urungkan niatnya. Apa yang bisa dia katakan jika dia berhasil menyusul? Jika dia berhasil menyusulnya, tidak bisakah dia menikahi Shen Tutianyin dan bersama Jiang Rui? Cinta memang seperti itu, kadang kala bagaikan anggur madu, manis dan memabukkan, dan kadang kala bagaikan luka di jiwa, tak tersembuhkan. Siapapun yang dipilihnya, pasti ada yang bahagia dan pasti ada yang terluka. Ini masalah yang tak terpecahkan, dan bahkan Tuhan pun tak dapat menolongnya. Sosok Jiang Rui menghilang dari pandangan, tetapi Xia Feng tetap linglung di bangku. Ia terus merenungkan kata-kata yang dibisikkan Jiang Rui di telinganya, cinta tak bisa diukur dengan keadilan. Jika kau mengasihaniku, sekembalinya ke Haizu, datanglah mengunjungiku dan orang tuaku. Aku akan merasa puas. Akhirnya, ia tersenyum getir dan menggelengkan kepala. Dia memberi isyarat padaku bahwa meskipun aku sudah menikah dengan Shen Tutianyin, aku masih bisa bersamanya? Isyarat yang sangat tepat. Jiang Rui telah memberikan petunjuk seperti itu, dan tampaknya cukup mudah, asalkan dia mengambil langkah itu. Tapi masalahnya adalah langkah itu. Jika dia berselingkuh dengan Jiang Rui di belakang Shen Tutianyin, bukankah dia akan bermain di kedua sisi? Keputusan seperti itu sungguh membutuhkan keberanian dan kebijaksanaan. Lupakan saja, aku akan memikirkannya nanti. Setelah berpikir panjang, Xia Feng menyerah, karena masalahnya tidak kunjung selesai, malah membuatnya pusing. Ia berdiri dan meninggalkan paviliun, siap pulang dan melihat-lihat. Rumah itu tidak lagi dihuni, tetapi rumah itu menyimpan begitu banyak barang baginya dan menjadi rumah yang sebenarnya. Dalam perjalanan pulang, tidak ada yang berubah. Xia Feng melepas mantelnya dan membersihkan rumah. Saat sedang membersihkan kamar tidurnya, ia tiba-tiba menemukan permen karet bekas kunyahan di lantai. Ia tertegun sejenak saat melihat permen karet itu, lalu tertawa. Lain kali, aku pasti akan cerita ke Yelena. Meski cuma pesan, tetap saja ada unsur kebersihannya. Saat saya membuka permen karet itu, memang ada sebuah catatan tersembunyi di dalamnya. Di buku catatan itu terdapat catatan Xia Changhe yang berbunyi saya menerima kabar bahwa An Xiuxian telah menghubungi organisasi pembunuh. Kami belum tahu siapa yang menerima tawaran itu, tetapi mereka jelas tidak mudah. Hati-hati. Saya sedang merencanakan perjalanan ke Korea. Jangan khawatir. Xia Feng meremas buku catatan itu, tatapannya dingin dan menakutkan. An Xiuxian, di Rusia, kau menyewa seseorang untuk membunuhku. Di Kyoto, kau dan Gu Kewen berkolusi dengan CIA untuk menculik tunanganku. Aku bahkan belum sempat menyelesaikan dua urusan itu denganmu, dan sekarang kau ingin menyewa seseorang untuk membunuhku lagi. Nah, karena kau sangat ingin aku mati,
Aku tidak akan membiarkanmu hidup. Beberapa kebencian hanya dapat diselesaikan dengan kematian. Ding ling ling, ding ling ling. Telepon seluler itu tiba-tiba berdering. Xia Feng memeriksa ID penelepon, menarik napas dalam-dalam, dan menunggu hingga amarahnya mereda sebelum menjawab panggilan. Suaranya lembut, "Tianyin, ada apa? Apa yang kamu lakukan di sana?" "Membersihkan di rumah." "Oh, kamu benar-benar pekerja keras. Mau aku bantu?" kata Shentu Tianyin sambil tersenyum. "Haha, kalau kamu tidak memberitahuku sebelumnya, aku sudah hampir selesai membersihkannya." "Hehe." Shentu Tianyin juga tertawa. "Kalau begitu, datanglah ke rumahku. Kita akan segera menikah. Semua orang di keluargaku ingin bertemu denganmu dan makan malam keluarga denganmu." "Baiklah, aku akan segera ke sana," kata Xia Feng. "Aku akan menunggumu di rumah," kata Shentu Tianyin. "Ngomong-ngomong, aku sudah menghubungi An Jinjian." Hati Xia Feng tergerak. Apa yang dia katakan? Dia sangat keras kepala dan tidak mau menyerah. Dia bahkan menyebutmu. Dia bilang, "Kamu. Apa yang dia katakan tentangku?" Dia bilang kau pencuri dan mencuri pedang Attila miliknya. "Kalau kau mau bernegosiasi, dia ingin kau mengembalikan pedang itu padanya," kata Shentu Tianyin. Xia Feng bertanya, "Apakah ini kondisi yang ditawarkannya?" "Ya, tapi kau tak perlu repot-repot memperhatikannya. Dia tidak punya banyak peluang untuk melawanku, aku bisa mengatasinya," kata Shentu Tianyin. Xia Feng bertanya, "Kapan Anda akan bernegosiasi?" "Besok, saya ada janji di Klub Kuning." Xia Feng terdiam sejenak. "Aku akan ke sana sekarang, lalu kita bicarakan besok." "Baiklah, aku akan menunggumu di rumah, cium aku," kata Shentu Tianyin. Xia Feng mencium telepon dan menutup telepon. Catatan tempel itu terbakar di tempat sampah dan segera berubah menjadi abu. "An Jinjian, kau harus menghadapi seseorang dari keluarga Xia kami. Kami bukan keluarga Xia yang bisa kau bully sesuka hati." Suara Xia Feng dingin. "Ada dua pria di keluarga Xia. Yang satu adalah agen veteran organisasi FA, dan dia adalah agen andalan Biro 101. Di dunia ini, siapapun yang ingin membunuh seseorang dari keluarga Xia harus mempertaruhkan nyawanya terlebih dahulu di meja judi." Terakhir kali Xia Feng datang ke rumah lama keluarga Shentu. Ia adalah tunangan palsu dan disambut dengan tatapan dingin dan ketidakpedulian. Kali ini, paman, bibi, dan sepupu Shentu Tianyin menunggu di pintu. Khawatir Xia Feng, calon menantu keluarga Shentu, akan diperlakukan dengan buruk. Bahkan, terlepas dari konflik sebelumnya antara keluarga Shentu Wei dan Shentu Yi dengan Xia Feng, hanya berdasarkan pencapaian Xia Feng selama 2 tahun terakhir, tak seorang pun di keluarga Shentu akan menganggap Xia Feng tidak layak untuk Shentu Tianyin. Memang, berapa banyak orang di dunia ini yang telah membangun kekayaan miliaran dolar dari nol hanya dalam waktu 2 tahun? Begitu BMW M6 milik Xia Feng berhenti, sekelompok besar orang dari keluarga Shentu mengelilinginya. "Kakak, silakan masuk, silakan masuk, seluruh keluarga sudah menunggumu," kata seorang pemuda sambil tersenyum dan ramah. "Xiao Xia, oh, kau sungguh tampan. Kau pasangan yang cocok untuk Tianyin kami," kata seorang wanita parubaya dengan nada menyanjung. Sekelompok besar orang bergegas menyambut Xia Feng. Sapaan mereka sehangat mungkin. Dulu, orang-orang ini pernah mengejek dan mencibirnya, ingin mengusirnya. Kini setelah Xia Feng tak lagi sama, mereka kembali memujanya. Begitulah kodrat dunia, orang kaya di pegunungan punya kerabat jauh, orang miskin di kota tak punya siapa-siapa untuk dipedulikan. Mereka memuja Xia Feng, sebagian karena kemampuannya, tetapi yang lebih penting, menyenangkan Xia Feng berarti menyenangkan Shentu Tianyin, dan mereka semua hidup di bawah naungan Shentu Tianyin. Meskipun Xia Feng merasa agak jijik dengan orang-orang ini, ia tetap bersikap sopan. Siapapun yang menyapanya, ia akan membalasnya dengan senyuman dan beberapa kata sopan. Begitu memasuki pintu, saya melihat Shentu Tianyin berdiri di halaman depan. Ia mengenakan rok hijau panjang, rompi kasa putih, wajah cantik, dan sosok yang tinggi dan seksi. Ia bagaikan wanita cantik nan memukau yang baru keluar dari lukisan. Tidak banyak pria di dunia ini yang memenuhi syarat untuk mengejar wanita ini, dan Xia Feng adalah satu-satunya yang berhasil. "Tianyin." Xia Feng menyambutnya dengan hangat. Shentu Tianyin maju dan menggenggam tangan Xia Feng dengan penuh kasih sayang. "Ayo, kita temui ayah. Dia bilang akan memberi kita hadiah setelah kita mendapatkan surat nikah." Aku bilang tidak perlu, tapi dia bersikeras. "Bujuk dia pasti akan mendengarkanmu." Xia Feng tersenyum dan berkata, "Apa salahnya memberi kami hadiah?" Shentu Tianyin berkata, "Pergi dan lihat hadiah apa yang telah dia siapkan untuk kita." Xia Feng mengangguk dan mengikuti Shentu Tianyin. Shentu Tianyin berbalik dan berkata, "Paman dan bibi, kalian semua harus kembali dan melakukan apa yang perlu kalian lakukan. Hubungi kami saja kalau sudah waktunya makan malam." Oke. Salah satu bibi Shentu Tianyin langsung setuju. "Aku akan meneleponmu saat sudah buka." Shentu Tianyin tidak berkata apa-apa lagi.
menggenggam tangan Xia Feng dan pergi. Keluarga Shentu segera bubar. Shentu Tianyin bersikap dingin kepada mereka, tetapi mereka hanya bisa menerimanya. Siapa yang membuat mereka mengikuti keluarga Shentu Yi dalam upaya menggulingkan Shentu Tianyin? Shentu Tianyin sudah sangat berbelas kasih dengan tidak mengeluarkan mereka dari grup Wan Xiang. Dalam perjalanan ke ruang belajar, Shentu Tianyin berbisik kepada Xia Feng. Lei, tidak perlu bersikap sopan kepada orang-orang ini lagi. Kau tahu persis bagaimana mereka memperlakukanku dan dirimu dulu. Jika bukan karenamu, grup Wan Xiang mungkin akan menjadi milik keluarga Shentu Yi, dan kemungkinan besar aku sudah dibunuh oleh para pembunuh bayaran yang disewa Shentu Tianfeng. Xia Feng tersenyum dan berkata, aku hanya bersikap sopan. Jangan khawatir, aku tahu bagaimana bergaul dengan mereka. Shentu Tianyin tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang kamu lakukan? Xia Feng menatapnya dengan rasa ingin tahu. Shentu Tianyin tersenyum lembut dan berkata, suamiku. Kamu? Xia Feng tertegun sejenak. Ini pertama kalinya Shentu Tianyin memanggilnya suami. Sebelumnya, ia tidak pernah memanggilnya suami saat mereka bercinta di ranjang, tetapi sekarang ia memanggilnya suami. Panggilan ini agak tiba-tiba, dan ia merasa sedikit tidak nyaman. Shentu Tianyin berkata, kita akan segera mendapatkan surat nikah. Wajar saja kalau aku memanggilmu suamiku. Nah, aku sudah memanggilmu begitu, sekarang giliranmu. Xia Feng tersenyum dan memanggil, istri. Hehe. Shentu Tianyin tertawa seperti lonceng perak. Keduanya mengobrol dan tertawa saat mereka berjalan menuju ruang belajar di rumah tua, tempat Shentu Ren sedang membolak-balik majalah. Ayah, Xia Feng ada di sini, kata Shentu Tianyin. Shentu Ren meletakkan majalahnya, lalu mengikuti, dan menggenggam tangan Xia Feng. Fengzi, kau datang tepat waktu. Kau akan segera menikah secara resmi. Sebagai seorang ayah yang menikahkan putriku, aku harus memberinya mas kawin. Apa yang harus kuberikan padamu? Xia Feng berkata dengan santai. Ayah, kita semua keluarga. Kenapa ayah begitu sopan? Beri aku kue, bunga, atau apapun. Shentu Ren mengerutkan kening dan menatap Shentu Tianyin. Gadis, apa yang kau katakan pada Fengzi? Ayah, aku tidak mengatakan apa-apa. Shentu Tianyin memasang ekspresi polos. Xia Feng menambahkan. Ayah, sebenarnya tidak perlu mas kawin. Kita tidak kekurangan apapun. Aku harus menyiapkan mas kawin. Bagaimana mungkin aku, Shentu Ren, menikahkan putriku tanpa mas kawin yang layak? Orang-orang akan menertawakanku. Setelah jeda, Shentu Ren berkata, lupakan saja, bertanya padamu itu sia-sia. Aku akan tetap pada ide awalku. Baiklah, kalau begitu, ayo kita lakukan. Fengzi, aku akan memberimu Boeing 737. Xia Feng, sebuah Boeing 737 berharga sekitar 300 juta yuan, dan dengan biaya-biaya lain, harganya mungkin mendekati 400 juta yuan. Hanya ayah mertua seperti Shentu Ren yang akan bermurah hati memberikan sebuah pesawat secara cuma-cuma. Namun, mengingat status Shentu Ren sebagai mantan ketua Wan Xiang Group dan salah satu orang terkaya di Tiongkok, bagaimana mungkin ia salah menikahkan putrinya? Fengzi, ada apa dengan ekspresimu itu? Shentu Ren berpura-pura tidak senang. Padahal, ia mencintai Xia Feng sama seperti Shentu Tianyin. Jika orang lain yang menikahi putrinya, ia pasti tidak akan memberikan mahar semewah itu. Xia Feng tersenyum pahit dan berkata, ayah, begitu ayah memberiku mas kawin ini, Tianyin dan aku pasti akan menjadi berita utama. Shentu Ren berkata, itu berita utama. Bukankah kau selalu menjadi berita utama sekarang? Berhentilah membujukku. Ini sudah beres. Ayah, jika ayah memberiku mas kawin sebesar itu, berapa hadiah pertunangan yang harus kuberikan? Tanya Xia Feng ragu-ragu. Kau adalah hadiah pertunangan terbaik. Jangan sebut-sebut soal uang, atau aku akan sedih. Shentu Ren berkata dengan serius, kau tahu, kesehatanku sedang tidak baik. Aku mudah sakit kalau sedang marah. Ini sama saja dengan menghalangi jalan Xia Feng untuk memberikan hadiah pertunangan. Shentu Tianyin tersenyum dan berkata, baiklah, suamiku, terima saja. Ayah bermaksud baik. Baiklah, aku tidak keberatan. Xia Feng pun merasa bebas dan santai. Bagus, kan? Kalian ngobrol saja. Aku akan mencari seseorang untuk bertanya tentang pembelian pesawat. Shentu Ren sengaja memberi ruang untuk Shentu Tianyin dan Xia Feng. Setelah Shentu Ren pergi, Xia Feng tersenyum dan berkata, Tianyin, kamu sebenarnya setuju, kan? Tapi kamu pura-pura datang kepadaku dan bilang kamu ingin membujuk ayah. Aku tidak bisa menyembunyikan apapun darimu. Shentu Tianyin meringkuk dalam pelukan Xia Feng. Kita berdua sangat sibuk, sering terbang kemana-mana. Akan jauh lebih nyaman jika kita punya pesawat sendiri. Aku tidak ingin membuang-buang waktuku di luar pekerjaan menunggu penerbangan. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu bersamamu. Dihadapkan dengan istri yang begitu lembut, berbudi luhur, dan cerdas, serta dihadapkan dengan penjelasan seperti itu,
Apalagi yang bisa dikatakan Xia Feng? Saat mata kita bertemu, kata-kata menjadi tak berarti. Bibir kita saling bertautan dalam sekejap mata, lalu lidah kita. Kau terjerat denganku, aku terjerat denganmu, dan mustahil untuk membedakan kita. Gairah membara bagai api, tubuh mereka terjerat dalam ciuman basah yang membara. Namun, tepat saat mereka hampir kehilangan kendali, mereka berdua berhenti. Lagi pula, hari sudah siang bolong, dan mereka ada di ruang kerja. Seseorang bisa saja datang kapan saja, dan akan memalukan jika mereka melihatnya. Shen Tu Tianyin buru-buru membetulkan rendah hitam yang telah ditarik, wajahnya memerah, kamu jahat sekali, aku takut padamu. Xia Feng merentangkan tangannya, memperlihatkan resleting yang terbuka, dan berkata sambil tersenyum, aku ingin tahu siapa yang melakukannya? Akan sangat memalukan jika ada yang melihat kita. Biar aku yang menutupkan resletingnya. Shen Tu Tianyin mengulurkan tangan dan meraih kepala resleting, lalu menariknya untuk Xia Feng. Ceritakan tentang negosiasimu dengan kelompok alam ilahi. Xia Feng mengganti topik pembicaraan. Shen Tu Tianyin berkata, An Jinjian awalnya menolak untuk menarik investasinya. Ia mengatakan ingin berbagi keuntungan Times Mobile meskipun kehilangan hak manajemen. Saya menyarankan untuk menukar saham perusahaan elektronik di Korea Selatan, tetapi ia tetap menolak. Akhirnya, ia berkata ia boleh menarik investasinya, tetapi dengan satu syarat mengembalikan pedang Attila kepadanya dan berlutut untuk meminta maaf kepada An Xiuxian. Xia Feng tak kuasa menahan diri untuk mencibir. Orang itu, dia benar-benar mengira dirinya Presiden Korea Selatan. Setelah jeda, ia berkata, Tianyin, bagaimana menurutmu? Shen Tu Tianyin berkata, tentu saja aku tidak akan setuju. Sekalipun aku menutup Times Mobile, dia tidak akan bisa menghinamu. Kau adalah orangku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkanmu. Xia Feng sangat tersentuh. Apakah An Jinjian akan datang besok? Shen Tu Tianyin berkata, kurasa dia akan kembali, tapi aku tidak tahu tentang An Xiuxian. Kurasa An Xiuxian tidak akan datang. An Jinjian sudah membicarakan masalah ini denganku. Tentu saja An Xiuxian tidak akan datang. Begitu dia datang ke Tiongkok, bahkan jika Biro 101 tidak menangkapnya, Xia Feng tidak akan melepaskannya. Suamiku, bagaimana menurutmu? Shen Tu Tianyin menatap Xia Feng. Xia Feng berpikir sejenak, Tianyin, kau istriku. Aku tidak ingin menyembunyikan apapun darimu. Aku ingin memberitahumu bahwa akulah yang mencuri pedang itu. Reaksi Shen Tu Tianyin tenang. Ia wanita yang brilian. Saat Xia Feng menemaninya ke Korea, pedang Attila milik An Jinjian telah dicuri. Saat itu, Seoul dipenuhi orang-orang yang memburu Xia Feng. Bagaimana mungkin ia tidak menduga bahwa Xia Feng telah mencuri pedang itu? Reaksi Shen Tu Tianyin justru membuat Xia Feng sedikit gelisah. Ia melanjutkan, saya mencuri pedang itu karena negara membutuhkannya. Anda sebenarnya tahu saya bekerja untuk Biro 101. Yang ingin saya sampaikan adalah karir saya membutuhkan bantuan orang-orang ini. Tetapi di saat yang sama, saya harus membantu mereka. Kalau tidak, karir saya tidak akan berkembang secepat ini. Gu Kewen yang bilang, Shen Tu Tianyin akhirnya angkat bicara. Yang ingin kukatakan adalah, meskipun aku sudah tahu, fakta bahwa kau sendiri yang mengatakannya membuktikan bahwa kau tidak hanya mencintaiku, tetapi juga menghormatiku. Apapun yang kau lakukan, aku akan mendukungmu. Menikahi ayam, ikuti ayamnya. Menikahi anjing, ikuti anjingnya. Itulah pernyataan Shen Tu Tianyin sebelum mendapatkan surat nikah. Xia Feng tidak mengatakan apa-apa, dia hanya memeluk Shen Tu Tianyin. Dengan bunyi pelan, resleting yang baru saja ditarik itu terbuka lagi. Xia Feng yang tersentuh tiba-tiba berubah menjadi Xia Feng yang impulsif. Ia bertanya dengan gugup, Tianyin, kau menginginkannya? Shen Tu Tianyin menggigit bibir cerinya dan mengangguk. Wajahnya penuh rasa malu dan hasrat. Xia Feng juga mengangguk, dengan lembut mengangkat Shen Tu Tianyin dan meletakkannya di atas meja. Shen Tu Tianyin bersandar di meja dengan kedua tangannya, dengan gugup dan malu-malu memperhatikan Xia Feng mengangkat rok panjangnya. Ia menyukai tatapan mata Xia Feng saat itu, cara Xia Feng menatap pahanya, tatapan yang dipenuhi cinta dan hasrat. Ia ingin menaklukkan pria ini, bukan hanya hatinya, tetapi juga tubuhnya. Tangan Xia Feng perlahan-lahan terulur ke rendah hitam, dan tangannya sedikit gemetar karena kegembiraan. Tianyin, makan malam sudah siap. Terdengar suara seorang wanita. Shen Tu Tianyin melompat turun dari meja dengan tergesa-gesa. Tanpa menunggu Xia Feng bereaksi, ia melambaikan tangan rampingnya dan mengangkat resleting. Lalu resleting itu tertutup kembali dengan bunyi Swiss. Metode ini. Sore berikutnya, Xia Feng dan Shen Tu Tianyin tiba di klub pahlawan. Tempat ini dulunya merupakan properti keluarga Gu, tetapi sekarang dimiliki oleh Shen Tu Tianyin. Xia Feng pernah bertempur sengit dengan pasukan Gu Kewu di sini demi Shen Tu Tianyin, menghadapi banyak bahaya. Karena itu, sekembalinya ke tempat ini, Xia Feng merasakan gelombang nostalgia. Sehebat apapun seseorang atau peristiwa,
pada akhirnya akan memudar diterjang arus waktu yang panjang. Hargai masa kini dan nikmati hidup. Inilah nilai yang paling tepat dalam hidup. Xia Feng melakukan hal yang sama. An Jinjian dan perwakilan grup Shenyu belum tiba, jadi ia dan Shen Tutianyin tidak membuang waktu. Mereka minum teh di ruang teh dan mengobrol tentang bisnis. Thunder Horse Group telah mengalihkan fokusnya ke pasar senjata, menjadi kuda hitam yang sedang naik daun. Sementara itu, Vientani Group memegang posisi dominan di sektor-sektor tradisional seperti real estate, energi, dan jasa. Karir keduanya sedang berkembang pesat. Ketika pasangan yang bertunangan minum teh bersama, bisnis tak terelakkan. Suamiku, kamu sudah punya cukup uang sekarang, jadi kamu bisa mencoba memasuki industri properti. Dengan koneksimu dengan orang-orang itu, kamu bisa mendapatkan tanah berkualitas tinggi, dan biayanya tidak akan terlalu tinggi. Selama kamu memasuki industri properti, aku yakin dalam beberapa tahun, asetmu akan meningkat 10 kali lipat, kata Shen Tutianyin kepada Xia Feng. Xia Feng menggelengkan kepalanya. Saya tidak familiar dengan industri real estate. Lagi pula, pabrik militer Thunder Horse terbebani utang 5 miliar yuan. Saya tidak sekaya yang Anda kira, dan saya tidak bisa sembarangan berinvestasi di proyek real estate. Shen Tutianyin sedikit mengangkat sudut mulutnya. Aku tahu uang bukan masalah. Kau hanya tidak mau terjun ke dunia properti. Kau punya sumber daya yang membuatku iri, tapi kau tidak mau memasuki pasar ini. Bisakah kau memberitahuku alasannya? Xia Feng tahu persis sumber daya apa yang dimaksud wanita itu, koneksinya dengan Biro 101 dan beberapa tokoh penting, seperti Ling Hao. Memang, ini adalah sumber daya yang diinginkan oleh para pengusaha biasa. Jika ia ingin memasuki pasar properti, ia dapat memanfaatkan koneksi ini untuk mengamankan lahan premium. Mengingat prestasinya di negara ini, para petinggi dapat dengan mudah menawarkan imbalan dan jalur karir yang mudah. Namun, ia tidak tertarik dengan pasar ini. Siapa yang tidak ingin menghasilkan uang? Saya juga ingin menghasilkan uang, kata Xia Feng sambil tersenyum. Kalau Anda bertanya kepada saya akan menjawabnya. Saya sebenarnya tidak optimis dengan pasar properti saat ini. Gelembungnya sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Bahkan, saya juga ingin menyarankan Anda untuk segera menarik modal Anda dari pasar ini. Aku menyarankanmu untuk memasuki pasar ini, tetapi kau malah menyarankanku untuk meninggalkannya. Shen Tutianyin tersenyum getir. Sepertinya filosofi bisnis kita masih bertentangan. Xia Feng berkata, Tianyin, aku serius. Populasi negara kita akan segera menua, dengan lebih banyak lansia daripada kaum muda. Para lansia ini pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini, dan setelah mereka tiada, setiap kota akan memiliki banyak rumah kosong. Setiap kaum muda akan memiliki rumah sendiri, atau bahkan beberapa. Negara kita saat ini memiliki cukup rumah untuk menampung 3 miliar orang. Siapa yang akan membeli rumah sebanyak itu? Jangan lupa, negara ini sekarang mengizinkan 2 anak, tetapi hasilnya sangat minim. Kaum muda saat ini sulit menikah, jadi bagaimana mereka bisa membesarkan 2 anak? Tanpa permintaan yang kuat, gelembung pasar ini akan meledak cepat atau lambat. Ini baru data, tapi saya tetap optimistis dengan pasar ini, ujar Shen Tutianyin. Proses urbanisasi negara kita sangat cepat, dan lebih banyak orang akan pindah ke kota, dan permintaan mereka pun kaku. Xia Feng mengangkat bahu. Sudahlah, jangan bahas ini lagi. Cita-citaku adalah menjadikan Thunder Horse Group produsen militer internasional terkemuka, bahkan melampaui Barrett dan FN. Aku punya tujuan ini, dan aku tidak ingin mengalihkan energi dan sumber dayaku ke industri lain. Kau mungkin benar, tapi ada terlalu banyak bidang yang menguntungkan di dunia ini. Kita tidak bisa makan semuanya, dan itu tidak perlu. Baiklah, mari kita bicarakan hal lain. Shen Tutianyin tersenyum tipis. Ia tahu bahwa filosofi Xia Feng berbeda darinya, dan ia tidak bisa meyakinkannya. Namun hal ini tidak mempengaruhi hubungan antara keduanya. Ketika Shen Tutianyin sedang membuat teh untuk Xia Feng hanya menjabat tangannya, tetapi dia hanya duduk di pangkuan Xia Feng. Dulu mode pebisnis, sekarang mode pasangan. Setelah kita selesai bernegosiasi dengan An Jinjian, kita akan pergi ke Biro Urusan Sipil untuk mengambil sertifikatnya, kata Shen Tutianyin dengan tatapan lembut di matanya. Telapak tangan Xia Feng membelai pinggul Shen Tutianyin. Suaranya terdengar sangat lembut. Baiklah, kuharap ini segera berakhir, lalu kita bisa pergi mengambil surat nikah. Telapak tangan Xia Feng seakan menyimpan kekuatan magis yang dahsyat. Setiap beberapa usapan melembutkan seluruh tubuh Shen Tutianyin. Ia berbisik manis di telinga Xia Feng. Aku akan menjadi istrimu. Berjanjilah padaku bahwa kau akan melindungi, merawat, dan mencintaiku selamanya. Baiklah, aku berjanji padamu. Juga, kamu tidak diperbolehkan bersama wanita lain. Xia Feng tertegun sejenak. Seketika, ia teringat Jiang Rui dan apa yang dikatakannya kepadanya. Namun, ia segera bereaksi dan berkata, aku berjanji padamu. Shen Tutianyin adalah wanita yang sangat kuat, dia pasti tidak akan mengizinkannya memiliki wanita lain di luar.
Dia sudah mempersiapkan hal ini ketika dia setuju untuk menikahi Shen Tutianyin. Kalau tidak, dia tidak akan menunjukkan sikapnya dengan jelas kepada Anina. Shen Tutianyin menggigit telinga Xia Feng. Suaranya penuh godaan, "Kau begitu baik, aku ingin memberimu hadiah. Aku mengizinkanmu bersikap jahat padaku untuk sementara waktu." Xia Feng tersenyum dan memasukkan tangannya ke dalam pakaiannya. Suara dengungan seorang wanita tiba-tiba terdengar dari luar pintu ruang teh. Xia Feng buru-buru menarik tangan jahatnya dan melihat Fu Mingmei berdiri di pintu. Shen Tutianyin juga berdiri dari paha Xia Feng, tampak malu, dan ada sedikit kekesalan di matanya saat dia melihat Fu Mingmei. Ekspresi polos Fu Mingmei tersungging di wajahnya. "Bukankah ini waktu yang buruk untukku datang? Tapi aku harus datang. An Jinjian dan orang-orang dari Shenyu Group sudah ada di sini. Aku sudah mengatur agar mereka menunggumu di ruang konferensi." Setelah jeda sejenak, ia melanjutkan, apa perlu aku meminta mereka menunggu setengah jam lagi?" Shen Tutianyin memelototi Fu Mingmei dan berkata, "Kenapa kau masih berdiri di sini? Cepat beritahu An Jinjian bahwa kita akan segera sampai." "Baiklah, aku akan segera pergi." Fu Mingmei tidak berani benar-benar mengganggu Shen Tutianyin. Apa yang baru saja dikatakannya juga merupakan lelucon bagi Xia Feng. Apakah kemampuan Xia Feng hanya setengah jam? Fu Mingmei sebenarnya tidak punya suara dalam hal-hal seperti itu. Yang punya suara adalah Shen Tutianyin, wanita yang memiliki informasi langsung. Setelah merapikan pakaian mereka, Shen Tutianyin dan Xia Feng meninggalkan ruang teh dan berjalan menuju ruang pertemuan. "Kamu bicara dulu dengan An Jinjian, baru aku yang mengurusnya," kata Xia Feng. Shen Tutianyin mengangguk, matanya mendominasi. "Jangan bersikap sopan padanya nanti. Dia orang penting di Korea Selatan, tapi di Tiongkok, dia bukan siapa-siapa." Ketika keduanya memasuki ruang konferensi, mereka langsung melihat An Jinjian duduk di kursi tuan rumah. Di sebelah kanan An Jinjian duduk beberapa perwakilan dari kelompok alam ilahi. Ada juga beberapa orang yang duduk di pihak Wan Xiang Group, hanya menunggu Shen Tutianyin mengambil alih posisinya. Melihat situasi di ruang konferensi, alis Shen Tutianyin berkerut. Menurut aturan, seharusnya dia yang duduk di kursi, tetapi An Jinjian yang duduk di sana. Meskipun itu hanya masalah kecil soal tempat duduk, An Jinjian menggunakannya untuk menegaskan posisinya dialah An Jinjian, dan dialah dalam negosiasi ini. Shen Tutianyin hendak berbicara ketika Xia Feng menarik tangannya dan berkata, "Ayo, kita duduk berhadapan saja. Negosiasi belum dimulai, tidak perlu berperang untuk mendapatkan kursi." Shen Tutianyin menurut, mengikuti Xia Feng ke tempat duduk di seberang meja konferensi. Kemudian, Shen Tutianyin berkata langsung ke intinya, "Tuan An Jinjian, kita bisa mulai sekarang. Untuk menghemat waktu semua orang, sampaikan saja persyaratan Anda secara langsung." Sejak Xia Feng dan Shen Tutianyin masuk, tatapan An Jinjian tetap tertuju pada Xia Feng. Ia tidak menatap Shen Tutianyin sampai ia berbicara. Ia mencibir dan berkata dalam bahasa Mandarin yang kaku, "Syaratnya? Aku sudah menyebutkannya. Pencuri ini harus mengembalikan pedang Attila kepadaku, dan ia harus berlutut dan meminta maaf kepada putraku." "HMPH. Sepertinya kau tidak mau bicara lagi." Wajah Shen Tutianyin dipenuhi amarah. "Biar aku saja," kata Xia Feng. Lalu, sambil menatap An Jinjian, ia berkata dengan tenang, "Tuan An Jinjian, Anda meminta saya untuk berlutut dan meminta maaf kepada putra Anda. Tidak masalah. Di mana dia? Minta dia untuk datang, dan saya akan memenuhi persyaratan Anda." Shen Tutianyin menatap Xia Feng dengan bingung. Ia pikir Xia Feng akan bersikap keras, tapi ia tak menyangka Xia Feng akan begitu patuh. Sebenarnya, dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xia Feng. Jika An Xiuxian muncul, yang menunggunya pasti bukan berlutut untuk meminta maaf, melainkan menangkapnya. An Jinjian menatap Xia Feng dan tiba-tiba tersenyum. "Xiuxian sibuk dan tidak di Tiongkok, tapi berlutut di hadapanku sama saja." Xia Feng tersenyum. "Kau juga? Aku tidak mengerti. Kau ayahnya, atau dia ayahmu? Istrimu istrinya, atau ibunya?" Brengsek. Sebelum An Jinjian sempat bereaksi, seorang perwakilan dari grup domain ilahi tiba-tiba berdiri dan menggebrak meja rapat. "Beraninya kau tidak menghormati presiden kami, dasar brengsek." Xia Feng tiba-tiba berdiri dan membanting meja rapat. Tamparannya sama, tetapi kali ini mengguncang seluruh meja. Cangkir-cangkir teh di atas meja terlonjak, beberapa jatuh, dan tehnya tumpah kemana-mana. Perwakilan kelompok alam ilahi yang ingin menakut-nakuti Xia Feng tiba-tiba tercengang. Xia Feng berkata dengan dingin, "An Jinjian, kendalikan anjingmu dan hentikan gonggongannya. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakinya." Baru saat itulah Shen Tutianyin menyadari betapa kuatnya Xia Feng. Aroma maskulin yang tercium darinya membuatnya merasa tidak nyaman. Alis An Jinjian berkedut, dan ia tak kuasa menahan amarahnya. Ia memarahi, "Xia Feng, kau mencuri pedang Attilaku, dan masalah ini takkan kulepaskan. Apa kau pikir kau akan baik-baik saja? Kukatakan padamu,
Aku di sini untuk bernegosiasi resmi dengan pemerintahmu dan biarkan mereka menangani masalah ini. Itu ancaman, tapi Xia Feng tidak menganggapnya serius. Dia mencuri pedang Attila atas perintah Si Boren, dan motifnya adalah menggali logam kuno di kota masa depan Baima, sebuah rahasia besar Tiongkok. An Jinjian mengancamnya dengan ini, dia bahkan tidak peduli. Tuan An, Anda mengklaim suami saya mencuri pedang Anda. Apakah Anda punya bukti? Tanya Shen Tianyin. Kalau tidak punya bukti, itu pencemaran nama baik. Saya berhak menuntut Anda. An Jinjian mencibir, menuntutku? Di pengadilan Tiongkok? Atau pengadilan Korea? Kurasa hanya pengadilan Tiongkok yang bisa. Kau bukan siapa-siapa di Korea kami. Di mataku, kau hanyalah perempuan Tiongkok yang relatif kaya. Dan yang kau sebut-sebut sebagai suamimu itu hanyalah seorang gigolo. Kau, benar-benar keterlaluan. Shen Tianyin tidak bisa mentolerir siapapun yang menghina Xia Feng seperti ini. Xia Feng menekan bahu Shen Tianyin dan berkata, tidak ada gunanya marah pada orang sombong seperti itu. Tujuannya adalah membuatmu marah dan kehilangan kendali. Kemudian, ia menatap An Jinjian dan berkata dengan acuh tak acuh, An Jinjian, kau pikir kau siapa? Apa kau benar-benar berpikir kau Presiden Korea Selatan? Lupakan saja fakta bahwa kau bukan Presiden Korea Selatan sekarang. Sekalipun kau presiden, di mataku, kau tetaplah bajingan. An Jinjian berkata dengan marah, Xia Feng, apa kau pikir aku tidak bisa menghukummu? Dulu, aku bisa menekan pemerintahmu untuk membebaskan putraku, dan aku juga bisa menekan pemerintahmu untuk memberimu hukuman yang pantas. Xia Feng tidak peduli. Kamu bisa melakukannya. Kamu bisa menelepon sekarang. Apakah An Jinjian memanfaatkan posisinya sebagai pemimpin partai nasional besar untuk menekan pemerintah daerah? Hal itu tentu saja membantu An Suhyun keluar dari kemiskinan. Namun, memberikan sanksi kepada Xia Feng mustahil. Xia Feng ditugaskan untuk meneliti logam paduan kuno dan merupakan pemilik pabrik militer kuda hitam Tiongkok. Jika pemerintah daerah memberikan sanksi kepada Xia Feng, bukankah itu sama saja dengan mengabaikan proyek logam paduan kuno dan senjata ringan tercanggih di dunia? Hanya berdasarkan kepentingan pemerintah, hal ini mustahil dilakukan oleh pemerintah daerah. Kamu, An Jinjian, memang politisi ternama di Korea Selatan, tapi kamu bukan Presiden Korea Selatan. Terus terang saja, memberi muka sekali saja sudah cukup. Kalau kamu mau lebih, kamu hanya akan mempermalukan diri sendiri. Xia Feng meminta An Jinjian untuk menelepon, tetapi An Jinjian ragu-ragu. Ia tahu betul bahwa menjual muka sekali adalah anugerah, tetapi menjualnya 2 kali adalah hal yang memalukan. Tidak mau melawan, atau tidak bisa? Xia Feng menyeringai dingin. An Jinjian, kukatakan padamu, aku, Xia Feng, bukan orang yang bisa kau tangani begitu saja. Kau datang ke sini untuk membahas masalah ekuitas Times Mobile dengan istriku, dan kau menyeretku ke dalam masalah ini hanya untuk menekan dan memaksa istriku mengalah. Jangan gunakan trik-trik kecil ini lagi, tidak ada gunanya. Ekspresi An Jinjian benar-benar muram. Tujuannya datang ke sini bukan hanya untuk memanfaatkan Xia Feng guna menekan Shen Tianyin dan memaksanya membuat konsesi yang akan menguntungkan kelompok domain ilahi, tetapi juga untuk mengambil pedang Attila dan bahkan memulihkan reputasinya yang telah hilang. Namun, sejauh ini, ia belum mencapai satupun tujuan tersebut. Sebaliknya, ia telah dipermalukan sepenuhnya oleh Xia Feng. Suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi membosankan dan ketegangan bertambah kuat. Setelah hening sejenak, An Jinjian berkata, tujuan saya sederhana. Saya bisa mundur dari Times Mobile, tetapi syarat saya untuk mundur adalah, selain saham perusahaan elektronik Wanxiang Group di Korea Selatan, Wanxiang Group juga harus memberikan kompensasi kepada kami sebesar 2 miliar yuan Tiongkok. Selain itu, pedang Attila harus dikembalikan kepada pemilik aslinya. Selama Anda memenuhi 2 syarat ini, kita bisa menandatangani kontrak sekarang. Shen Tianyin berkata, grup Shenyu Anda hanya berinvestasi 800 juta di Times Mobile, dan sekarang Anda meminta 2 miliar. Grup Wanxiang berinvestasi 1 miliar di perusahaan elektronik Korea itu, dan Anda ingin mengambil semuanya. Anda benar-benar tahu cara menjalankan bisnis. Apakah begini cara Anda orang Korea berbisnis? An Jinjian mencibir. Untuk proyek Times Mobile, kami menyediakan teknologi dan peralatannya. Sekarang setelah lini produksinya dibangun, kau ingin melahap semuanya. Beginikah cara orang Cina berbisnis? Mereka saling balas dendam dan tidak ada pihak yang menyerah. Obrolan tadi hanya sebuah episode. Negosiasi formal baru saja dimulai. Saya tidak setuju, kata Shen Tianyin tegas. Intinya adalah pertukaran ekuitas kedua proyek. Meski begitu, Anda telah mengambil keuntungan dari 200 juta. An Jinjian, jangan terlalu serakah. Tahu kapan harus berhenti. An Jinjian mencibir, kaulah yang ingin mengambil alih Times Mobile sendirian, jadi wajar saja kalau aku meminta kompensasi. Jika kau tidak memenuhi 2 syaratku, aku akan menuntutmu di Tiongkok. Sampai gugatan ini diputuskan, Times Mobile tidak akan diproduksi. Selain itu,
Aku punya kemampuan untuk membuatmu kehilangan semua yang kau investasikan di Korea Selatan. Hanya beberapa miliar. Aku sanggup menanggung kerugiannya. Paling buruk, aku tidak akan menginginkan ponsel era lagi, dan kamu tidak akan mendapat untung sepeser pun darinya. Lalu apa yang perlu dibicarakan? Seharusnya kau tidak mengajakku bernegosiasi denganmu. An Jinjian tampak seperti sedang memegang Shentu Tianyin. Mengingat sikapmu, kukatakan padamu, jangan berpikir ini akan berakhir dengan kerugianmu. Aku akan menekan Majelis Nasional Korea Selatan untuk mengubah beberapa perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dengan negaramu. Konsekuensinya pada akhirnya akan kau tanggung. Mungkin sulit bagiku untuk berurusan dengan suamimu. Lagi pula, dia seorang gangster, tetapi berurusan denganmu jauh lebih mudah. Kau hanya seorang pengusaha biasa. Kau mengancamku? Shentu Tianyin geram, tetapi sedikit rasa takut masih tersisa di hatinya. Lagi pula, pihak lawan adalah pemimpin partai politik besar Korea Selatan, dan An Jinjian pasti punya koneksi dengan politisi di sana. Jika An Jinjian benar-benar melakukan apa yang baru saja dikatakannya, ia tak akan sanggup menanggung akibatnya. Tanpa sadar, Shentu Tianyin mengalihkan pandangannya ke Xia Feng. Yang paling ia butuhkan saat ini adalah prianya berdiri, membantunya, dan melindunginya. Pada saat ini, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Xia Feng memeriksa ID penelepon dan ternyata dari Korea Selatan. Melihat kode panggilan internasional Korea Selatan, ia tiba-tiba menyadari siapa yang menelepon. Ia berkata, "Tianyin, tunggu sebentar. Saya akan menjawab telepon." Sekilas kekecewaan terpancar di mata Shentu Tianyin, tetapi dia mengangguk. Ya. Xia Feng keluar dari ruang rapat dengan ponselnya. Hahaha. An Jinjian tertawa. Tianyin, apakah ini pria yang kau pilih? Kurasa itu mungkin seorang wanita yang menelepon. HMPH. Jangan bicara omong kosong, kata Shentu Tianyin, tetapi matanya beralih ke pintu. Sayangnya, dia tidak bisa melihat Xia Feng. Aku tidak tahu bagaimana Suhyunku bisa kalah dari anak ini. Dia pencuri dan gangster. Kau akan menyesalinya, sungguh. Kau tidak akan pernah merasa damai bersamanya. Aku tahu kau memilihnya karena dia mampu dan cukup kuat. Kau berharap dia bisa melindungimu dan menjagamu. Tapi kau salah. Dia itu merepotkan dan bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. An Jinjian tentu saja tahu beberapa informasi orang dalam. Dan dia juga punya visi uniknya sendiri. Shentu Tianyin tidak membantahnya. Ia memang menikahi Xia Feng karena alasan yang disebutkan An Jinjian. Tetapi alasan yang lebih penting adalah karena ia mencintainya. Jika tidak ada dasar cinta sejati, ia tidak akan menikahinya bahkan jika ia adalah penguasa suatu negara. Sudah kujelaskan dengan cukup jelas. Pilihan ada di tanganmu. 2 miliar bukan masalah besar bagimu, dan juga bukan masalah besar bagiku. Tujuanku adalah mendapatkan kembali pedang atilaku dan permintaan maaf Xia Feng. Jika dia bukan suamimu, aku tidak akan mengajukan syarat seperti itu. Tapi siapa yang menjadikannya suamimu? Kau yang memilihnya, dan masalahnya adalah masalahmu. Kudengar kau pernah diculik, dan ini contohnya. An Jinjian memanfaatkan kesempatan kepergian Xia Feng untuk memfitnah Xia Feng tanpa ampun. Mencoba menggoyahkan tekad Shentu Tianyin untuk menikahi Xia Feng. Percuma saja kau bilang begitu. Aku mencintainya. Karena aku sudah memilihnya, aku siap menghadapi segala macam masalah. Kau boleh mengancamku, tapi kurasa kau takkan sanggup, kata Shentu Tianyin. Haha, kau masih sangat muda. An Jinjian berkata penuh arti, biar kukatakan yang sebenarnya. Aku kenal banyak politisi di sini, dan hubungan kita baik. Dan aku juga tahu bahwa setelah jatuhnya keluarga Gu, kau merampas banyak aset keluarga Gu, dan sebagian besar aset itu adalah aset negara di sini. Kau membayar harga yang murah untuk membeli aset negara yang sangat berharga, yang bukan masalah kecil. Aku bisa mendapatkan bukti dari Gu Kewen. Katakan padaku, jika bukti ini jatuh ke tangan majikanmu, apa yang akan terjadi padamu? Ekspresi Shentu Tianyin tiba-tiba berubah. Ia teringat peringatan Xia Feng sebelumnya untuk tidak menyentuh aset keluarga Gu, tetapi ia tidak mau mendengarkan. Kini, ia mulai menyesalinya. Ini adalah kartu truf An Jinjian, dan Shentu Tianyin tidak bisa menerima kartu seperti itu. Jadilah wanita yang cerdas. Bahkan, aku tidak peduli dengan miliaran dolar, termasuk ponsel Times. Aku hanya peduli padamu. Tinggalkan Xia Feng. Siusianku masih tergila-gila padamu, dan hanya kau yang bisa menjadi simpanan generasi penerus keluargaan kita. Pikirkan baik-baik. Aku akan tinggal di sini sehari, dan kau akan memberiku jawaban yang jelas setelah sehari. Namun, sebelum kau membuat keputusan, aku harus mengingatkanmu bahwa memilih Xia Feng sama saja dengan memilih kehancuran. Memilih siusianku, kau akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. An Jinjian tersenyum alami. Sepertinya ini tujuan utamanya. Dia sama sekali tidak peduli dengan proyek bernilai miliaran atau 2 miliar itu. Hati Shentu Tianyin bergejolak, dan ketakutannya semakin nyata.
Ia tak bisa menahan diri untuk melirik pintu ruang rapat lagi, lalu Xia Feng masuk. Xia Feng kembali ke sisi Shen Tutianyin, menggenggam tangannya dengan lembut, dan berkata, "Jangan khawatir, akulah orangnya. Selama aku di sini, tak seorang pun bisa mengancammu, apalagi menyakitimu." Pada saat ini, tubuh Shen Tutianyin lemas. "Haha." An Jinjian tertawa. "Xia Feng, kenapa kau berpura-pura jadi laki-laki? Kau tidak pantas melawanku. Benarkah?" Xia Feng tertawa. "Kau menggunakan Gu Kewen untuk mengancam istriku. Apa kau pikir kau bisa mencapai tujuanmu dengan cara ini? Kau sudah tua, tapi masih sangat naif. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kau bisa menjadi pemimpin partai nasional besar. Yah, memiliki Gu Kewen sebagai kartu memang hal yang bagus, tapi aku juga punya sesuatu yang menurutku harus kau lihat." "Apa itu?" tanya An Jinjian dengan nada tidak setuju. "Yah, itu juga bukan hal yang baik. Itu hanya sesuatu yang bisa membuatmu dipenjara," kata Xia Feng. Ekspresi An Jinjian tiba-tiba berubah. Setelah naik ke posisi pemimpin Partai Nasional Agung Korea Selatan, garis dasar An Jinjian tidak bisa bersih. Kebangkitan pesat Shenyu Group tidak mungkin dicapai melalui pembangunan yang membumi dan taat hukum. Akumulasi modalnya juga memiliki sejarah kelam. An Jinjian adalah pemimpin Partai Nasional Agung Korea Selatan dan ketua Shenyu Group. Dua identitasnya saja membuktikan bahwa darah yang mengalir di nadinya tidak murni, melainkan tercemar dosa. Jika kita mendapatkan bukti kejahatan An Jinjian, itu berarti menghancurkan impian An Jinjian untuk mencalonkan diri sebagai Presiden Korea Selatan. Bahkan, bisa jadi dia dipenjara dan fondasi grup Shenyu akan terguncang. Kata-kata Xia Feng memang menekan An Jinjian, tetapi bagaimanapun juga, ia telah melewati banyak badai, jadi ia segera tenang. Ia terkekeh. "Xia Feng, kau memang orang yang sangat pintar, tapi siapa yang kau coba takuti? Kau bilang kau punya sesuatu yang bisa membuatku dipenjara. Tunjukkan padaku." Xia Feng menundukkan kepalanya dan membolak-balik ponselnya. "Tidak." An Jinjian tiba-tiba menggebrak meja. "Shen Tutianyin, kesabaranku terbatas. Sekarang, aku tidak akan memberimu waktu lagi. Beri aku jawaban sekarang juga. Keluarkan orang ini, atau tamatlah kau." Shen Tutianyin tiba-tiba ingin berbicara, dan Xia Feng tiba-tiba menggeser telepon di tangannya melintasi meja konferensi. Ponsel Xia Feng meluncur di atas meja hingga mendarat di hadapan An Jinjian. Sebuah foto bersinar di layar. Di dalamnya, An Jinjian masih sangat muda, berambut hitam panjang dan mengenakan kemeja kotak-kotak. Seorang pria tua memegangi kakinya, memohon dengan putus asa. Di dekatnya, sekelompok pria sedang merobohkan sebuah rumah. Foto ini kemungkinan diambil pada tahun 1970-an dan 1980-an, saat Seoul berkembang pesat hingga ke daerah sekitarnya. Para gangster, politisi, dan pengusaha berkolusi untuk merampas tanah dan rumah leluhur rakyat Korea, mengumpulkan kekayaan yang sangat besar. Pada periode inilah Shenyu Group mulai berkembang. Sebelumnya, perusahaan ini hanyalah sebuah pabrik kecil. Melihat foto itu, raut wajah An Jinjian kembali muram, kesombongannya yang dulu langsung sirna. Alasannya sederhana, bahkan ia sendiri tidak tahu siapa yang mengambil foto itu, mengapa foto itu ada, atau bagaimana foto itu bisa jatuh ke tangan Xia Feng. Xia Feng berkata dengan tenang, "An Jinjian, kau menyebutku pencuri, tapi kau ini apa? Kau perampok. Kau begitu tak berperasaan sampai merampok rumah orang tua. Bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menjadi Presiden Korea Selatan? Jika foto ini muncul di media Korea, aku penasaran berapa banyak orang Korea yang masih akan memilihmu?" An Jinjian menahan amarahnya dan bertanya, "Bagaimana kamu mendapatkan foto ini? Kamu ingin tahu?" Seorang Jinjian mengangguk. Xia Feng tersenyum. "Tapi aku tidak ingin memberitahumu. Aku ingin memberitahumu lebih dari sekadar foto ini. Lihat lagi. Lalu, putuskan bagaimana cara berbicara denganku." An Jinjian mengambil ponsel Xia Feng dan menggulir layarnya. Sebuah foto lain muncul di hadapannya. Ia tidak lebih muda di foto itu, mungkin sekitar 40 tahun. Foto itu diambil di sebuah ruangan privat di sebuah KTV. Ia sedang memeluk dua perempuan muda, tangannya menyelip di balik rah baju mereka, menggenggam sesuatu. Namun, kedua perempuan itu tidak bernyanyi atau minum bersamanya. Mereka berpakaian formal. Salah satu dari mereka berlinang air mata, dengan ekspresi malu. An Jinjian langsung mengenali kedua wanita ini. Mereka adalah dua wanita dari kelompok domain ilahi yang telah berbuat salah. Ia menghukum mereka dengan cara ini. Ia cukup menikmati malam itu, tetapi ia tidak tahu foto ini ada. Kalau foto itu sampai bocor, jangankan jabatan presiden, jabatan pimpinan Partai Nasional Besar Korea Selatan pun akan musnah. An Jinjian menggeser layar lagi, dan sebuah foto kontrak muncul di hadapannya. Ia mengenali kontrak ini. Jika muncul di meja jaksa, ia akan menerima panggilan pengadilan dalam waktu 24 jam. Setelah melihat kontrak, An Jinjian menggeser layar lagi, tetapi tidak ada konten baru. Akan tetapi,
3 foto ini saja sudah cukup membuat An Jinjian ketakutan setengah mati. Dia memang memiliki pengaruh atas Shen Tutianyin. Jadi wajar saja jika dia memaksa Shen Tutianyin meninggalkan Xia Feng dan bersama An Xiuxian. Melanjutkan impian keluargaan menikahi menantu perempuan yang bernilai ratusan miliar, melahirkan anak untuk An Jia, dan akhirnya memiliki Wan Xiang Group. Lebih lanjut, dia bisa menggunakan Shen Tutianyin sebagai batu loncatan untuk memasuki pasar Tiongkok dan akhirnya melampaui Hyundai dan Samsung Group Korea Selatan. Mimpi indah ini hanya ada 2 menit yang lalu, tetapi kini telah hancur tak terelakkan. Tantangan An Jinjian saat ini bukanlah bagaimana memaksa Shen Tutianyin untuk menyerah, tetapi bagaimana meyakinkan Xia Feng agar tidak menyebarkan informasi ini. An Jinjian terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Tuan Xia, bisakah Anda meminta orang-orang Anda untuk pergi sebentar?" Setelah jeda, ia berkata kepada perwakilan kelompok domain ilahi, "Anda juga, pergilah." Beberapa orang Korea kemudian berdiri, membungkuk dan pergi. Orang-orang dari grup Wan Xiang tidak bergerak. Mereka semua menatap Shen Tutianyin dan Xia Feng, menunggu instruksi mereka. Shen Tutianyin bertanya dengan lembut, "Suamiku, apakah kamu ingin mereka pergi?" Xia Feng mengangguk. Shen Tutianyin lalu berkata, "Kalian juga harus keluar." Para personel grup Wan Xiang juga pergi, meninggalkan Shen Tutianyin, Xia Feng, dan An Jinjian sendirian di ruang konferensi besar itu. Suasana di ruangan itu hening dan tenang. Namun, ketenangan ini hanyalah ketenangan sebelum pertarungan, dan itu tidak akan bertahan lama. Sepertinya, An Jinjian akhirnya berbicara. "Sepertinya aku masih meremehkanmu, Tuan Xia. Aku bahkan tidak tahu benda-benda yang kau tunjukkan itu ada. Bagaimana kau bisa mendapatkannya?" Xia Feng berkata, "Sudah kubilang, kau akan membunuh orang itu. Katakan padaku, meskipun kau tahu akan melakukannya, apa aku masih akan mengorbankan informanku? Jangan naif, hadapi kenyataan. Jika ini pendapatmu, aku berencana menghubungi media Korea." Dia melambaikan tangan, "An, tolong berikan ponselmu." An Jinjian tidak bergerak, memaksakan senyum di wajahnya. "Tuan Xia, kenapa Anda begitu sedih?" "Saya tarik kembali semua yang saya katakan sebelumnya." "Katakan, apa yang Anda inginkan dari saya?" An Jinjian menyerah dan tidak punya pilihan selain menyerah. Xia Feng terkekeh. "Waktu kamu datang ke sini, kamu kelihatan kayak serigala, garang, dan mendominasi. Sekarang kamu jadi kayak apa? Kamu kayak anjing. Kayaknya ini bukan kamu. Perlu aku angkat cermin buat lihat perubahanmu?" Mulut An Jinjian berkedut, dan matanya dipenuhi kebencian. Namun semua itu lenyap dalam sedetik. Ia tampak tenang. "Jika kau ingin menghinaku, kau telah mencapai tujuanmu. Kau telah melampiaskan amarahmu. Apa kau puas? Jika sudah, sebutkan hargamu. Jika tidak, teruslah memarahiku. Aku mendengarkan." Inilah An Jinjian. Bukanlah suatu kebetulan ia bisa mencapai posisinya saat ini, mengandalkan kemampuannya untuk bertahan dan tetap tenang. Shen Tutianyin dengan lembut menggenggam paha Xia Feng di bawah meja. Ini adalah isyarat, seolah-olah dia tidak ingin memperburuk keadaan. Xia Feng memahami pikirannya dan berkata, "Baiklah, mengingat sikapmu, aku memaafkanmu. Silakan sebutkan harganya." Senyum muncul di wajah An Jinjian, penuh rasa aman. Shen Tutianyin hendak berbicara ketika Xia Feng kembali mencengkeram pahanya di bawah meja. Sebelum ia sempat membuka mulut, Xia Feng berkata, "An Jinjian, begini saja transfer saham Times Mobile ke Wan Xiang Group seharga 1 yuan. Selain itu, investasi Wan Xiang Group di Korea Selatan akan dikonversi menjadi uang tunai berdasarkan harga saham saat ini dan ditransfer ke rekening Wan Xiang Group tanpa potongan apapun." "Kau keterlaluan." Sekuat apapun toleransi An Jinjian, ia tak tahan dengan kondisi seperti itu. Ini sama saja dengan menelan investasi Shenyue Group di Tiongkok dengan sia-sia. Xia Feng berkata dengan tenang, "An Jinjian, bukankah kau baru saja mengatakan bahwa puluhan miliar dolar bukanlah masalah besar bagimu? Kenapa kau begitu cemas sekarang? Jika kau merasa diperlakukan tidak adil, aku akan menghubungi reporter Korea saja." Shen Tutianyin menimpali. "Ya, uang sedikit itu tidak berarti apa-apa bagiku." An Jin dengan marah berkata, "Jangan lupa, aku juga punya pengaruh terhadapmu, Shen Tutianyin." Xia Feng berkata, "Aku tidak tahu apa pengaruhmu. Sekalipun kau mendapatkan sesuatu dari Gu Kewen, itu tetaplah kartu di tanganmu. Baiklah, biar kuanalisis untukmu. Kau mainkan kartumu. Seseorang di sini sedang menyelidiki istriku, dan aku bisa bermanuver untuk meminimalkan hukuman dan kerugiannya. Tapi kalau aku memainkan kartuku, kau akan kehilangan sesuatu. Perlukah aku mengingatkanmu tentang itu?" Begitu Xia Feng bergerak, An Jinjian akan kehilangan posisinya sebagai pemimpin Kuomintang dan kemudian haknya untuk mencalonkan diri sebagai presiden. An Jinjian tidak mampu menanggung kekalahan seperti itu. "Kami tidak akan membahas apapun tentang nama pengguna. Pertukaran ekuitas adalah tujuan utama saya," kata An Jinjian. "Sialan, apa kau pikir aku anggota kongresmu?"
Xia Feng berdiri dan melangkah ke arah An Jinjian. Apa yang ingin kau lakukan? Menghadapi Xia Feng yang marah, An Jinjian tiba-tiba menjadi gugup. Xia Feng meraih teleponnya, merebutnya kembali dari tangan An Jinjian, dan menghubungi nomor tersebut. Tunggu. An Jinjian panik. Aku setuju. Baru saat itulah Xia Feng berhenti menelepon. Tapi aku punya syarat. Kau harus menyerahkan dokumen asli barang-barang itu kepadaku, kata An Jinjian. Xia Feng berkata, demikian pula, dokumen asli dari barang-barang yang kamu peroleh dari Gukewen harus diserahkan kepadaku. Kalau begitu, kita bicarakan lain hari saja. Aku harus membawa barang-barangnya dari Korea Selatan, kata An Jinjian. Xia Feng mendorong An Jinjian kembali ke tempat duduknya dan berkata, mari kita selesaikan masalah ekuitas terlebih dahulu, baru kita bisa mengurus masalah lain. Jangan coba-coba. An Jinjian marah ketika taktik menundanya terbongkar. Xia Feng mencibir dan berkata, aku akan meneleponmu, dan kau tinggal menunggu laporannya. Sambil berkata begitu, ia hendak menelepon lagi. An Jinjian sudah kehabisan akal. Aku setuju. Xia Feng lalu berkata, Tianyin, panggil orang-orangmu dan bicarakan kesepakatan 1 yuan dengan Tuan An. Kalau kau tidak punya uang kembalian, aku punya sedikit di sini. Shentu Tianyin tersenyum. Senyumnya secerah matahari, dan dia berkata, aku akan membuatkanmu sesuatu yang lezat malam ini. Xia Feng juga tertawa. Ia merasa ini adalah isyarat antara suami dan istri. Iring-iringan mobil grup domain ilahi melaju meninggalkan klub pahlawan dengan langkah santai. An Jinjian mengintip keluar jendela dan melihat Xia Feng dan Shentu Tianyin berpelukan, pasangan yang serasi. Sebelum tiba, ia percaya jika ia secara pribadi mengancam Shentu Tianyin, ia akan berkompromi dan menjadi wanita keluargaannya. Namun kini, harapan itu pupus. Ia juga tahu bahwa putranya, An Xiuxian, tak akan pernah bisa dekat dengan Shentu Tianyin lagi. Namun, hancurnya harapan ini bukanlah hal terburuk bagi An Jinjian. Yang terburuk adalah bukti yang dimiliki Xia Feng. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana Xia Feng bisa mendapatkan semua itu. Sekarang, hanya kematianmu yang bisa membuatku merasa tenang. An Jinjian mengalihkan pandangannya dan berbisik dalam hatinya. Konfu itu menghilang dari pandangan. Shentu Tianyin tiba-tiba bergerak di depan Xia Feng, melingkarkan lengannya di leher Xia Feng, dan merapatkan tubuhnya ke tubuh Xia Feng. Senyum cerah tersungging di wajahnya. Suamiku, kau tahu betapa seksinya dirimu saat memarahi An Jinjian. Kau sungguh anugerah terindah yang diberikan Tuhan kepadaku. Kelembutannya membuat Xia Feng lemas, dan senyum tersungging di wajahnya. Kamu juga anugerah terindah yang Tuhan berikan kepadaku. Aku baru sadar betapa aku mencintaimu. Sekarang aku tak bisa meninggalkanmu sedetik pun. Shentu Tianyin mencium bibir Xia Feng. Kata-kata cinta yang menyentuh dan ciuman manis membuat Xia Feng merasa puas dan bahagia. Tak jauh dari sana, Fu Mingmei memperhatikan Shentu Tianyin dan Xia Feng berciuman mesra dengan tatapan hangat, dan diam-diam iri pada mereka. Setelah begitu banyak lika-liku, akhirnya mereka bersama. Tiba-tiba aku ingin jatuh cinta. Aku akan mulai memakai rok besok. Shentu Tianyin dan Xia Feng akhirnya berpisah. Xia Feng memiliki benjolan yang terlihat jelas di celananya. Ia merasa sedikit malu, tetapi tidak bisa mengulurkan tangan untuk menutupinya. Shentu Tianyin menutup mulutnya dengan tangan dan tersenyum lembut, matanya tertuju pada titik itu. Ia sama sekali tidak merasa Xia Feng bersikap kasar. Sebaliknya, ia merasa Xia Feng menarik, dan itu membuatnya senang. Ayo kita ke biro urusan sipil, kata Shentu Tianyin. Fu Mingmei ada tepat di belakangnya, dan ia tidak ingin Fu Mingmei datang dan melihat wajah suaminya yang memalukan. Baiklah, ayo kita pergi ke biro urusan sipil. Xia Feng langsung setuju. Keduanya berjalan menuju tempat parkir sambil bergandengan tangan. Fu Mingmei menyusul dan bertanya, kamu mau pergi kemana? Shentu Tianyin berbalik dan tersenyum, pergilah ke biro urusan sipil untuk mendapatkan sertifikatnya. Fu Mingmei melihat arlojinya dan berkata, sudah hampir jam 5. Biro urusan sipil akan tutup sebelum Anda bisa pergi ke sana. Saya khawatir hari ini tidak bisa. Xia Feng juga melihat arlojinya, alisnya sedikit berkerut. Benarkah? Sudah hampir jam 5. Aku khawatir sudah terlambat. Bagaimana kalau besok? Tidak, hari ini. Shentu Tianyin mengeluarkan ponselnya dan berkata sambil tersenyum. Saya akan segera menelepon wali kota Huhou dan memintanya untuk memberi lampu hijau dan meminta orang-orang dari biro urusan sipil bekerja lembur. Xia Feng tertegun sejenak, lalu tertawa lagi. Fu Mingmei terkekeh dan berkata, Kak Tianyin, kamu begitu ingin menikah? Kamu terlalu cemas, ya? Kakak ipar Xia pasti akan menertawakanmu. Shentu Tianyin memelototi Fu Mingmei. Kau sedang mengolok-olokku? Apa gajimu harus kupotong? Tidak, aku akan mengambil mobil dan mengantarmu ke sana. Fu Mingmei tidak berani berkata apa-apa lagi dan berlari kecil menghampiri mobil. Sebuah Rolls-Royce Phantom berwarna perak melaju keluar dari Club of Heroes. Jalanan aspal bermandikan cahaya senja matahari terbenam dan bayangan dedaunan.
Saat itu, jalan menuju cinta, cahaya senja matahari terbenam dan bayangan berbintik-bintik seperti kelopak bunga yang ditebarkan gadis penjual bunga, penuh romansa. Di dalam mobil, Shentu Tianyin bersandar di pelukan Xia Feng, tampak sangat bahagia. Ngomong-ngomong, sayang, bolehkah aku bertanya sesuatu? Xia Feng membelai rambutnya dan berkata lembut, ada yang ingin kutanyakan padamu? Apa yang ingin kau tanyakan padaku? Bagaimana kau bisa mendapatkan benda-benda yang membuat Anjing Jian menyerah? Shentu Tianyin melirik Xia Feng. Xia Feng berpikir sejenak sebelum berkata, saya konsultan Biro 101, jadi tentu saja saya punya cara sendiri untuk mendapatkan informasi itu. Namun, karena peraturan kerahasiaan Biro 101, saya tidak bisa memberikan penjelasan detail. Apakah Anda mengerti? Tentu saja aku mengerti, aku hanya bertanya dengan santai, kata Shentu Tianyin. Jangan sebarkan ini, kata Xia Feng. Aku masih perlu menggunakan benda-benda itu untuk ditukar dengan apa yang Anjing Jian gunakan untuk mengancammu. Ya, kata Shentu Tianyin dengan patuh, aku sungguh menyesal tidak mendengarkan nasihatmu. Gu Kewen adalah wanita yang berbisa. Aku tidak percaya dia tega melakukan ini dan bekerja sama dengan Anjing Jian untuk menghadapiku. Berhati-hatilah di masa mendatang, bawalah lebih banyak pengawal saat keluar, dan sebisa mungkin hindari tempat umum. Xia Feng memperingatkan. Baiklah, kata Shentu Tianyin, lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal ini. Hari ini adalah hari pernikahan kita, jangan biarkan hal-hal ini membuat kita tidak bahagia. Xia Feng tersenyum, tetapi saat ini ia memikirkan ayahnya, Xia Changhe. Telepon yang diterimanya di klub kuning berasal dari Yelena, dan barang-barang yang ia butuhkan untuk menaklukkan Anjing Jian juga dikirim oleh Yelena. Meskipun ayahnya, Xia Changhe, tidak muncul, ia tahu itu adalah hadiah dari ayahnya. Kenyataannya, hanya orang seperti ayahnya, Xia Changhe, yang bisa mendapatkan barang-barang itu. Dan ayahnya, Xia Changhe, telah pergi ke Korea khusus untuk menghadapi Anjing Jian. Dalam situasi seperti itu, bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Shentu Tianyin? Selama itu tentang ayahnya Xia Changhe, dia hanya bisa menguburnya dalam hatinya. Dan dia bahkan tidak bisa menceritakannya kepada saudara perempuannya sendiri Xia Sui. Akankah ayah memperlakukan Anjing Jian dan An Xiuxian seperti ini? Aku benar-benar mengkhawatirkannya, tapi aku tidak bisa melawannya. Xia Feng merenungkan hal ini dalam hati. Hei, apa kalian berdua harus begitu mesra? Apa yang kalian inginkan dari pria lajang sepertiku? Fu Mingmei, yang sedang mengemudi, tiba-tiba menyela lamunan Xia Feng. Shentu Tianyin bangkit dari pelukan Xia Feng, menampar bagian belakang kepala Fu Mingmei, dan berkata dengan galak, kemudikan mobilmu. Hehe. Fu Mingmei masih tidak jujur. Kakak ipar Xia, apakah kamu punya adik laki-laki? Lebih baik saudara kembar. Kenalkan dia padaku. Aku juga ingin jatuh cinta. Xia Feng, Shentu Tianyin menamparnya lagi tanpa mengatakan apapun. Staf di Biro Urusan Sipil Haizu sebenarnya bekerja lembur, menunggu Shentu Tianyin dan Xia Feng untuk mengajukan sertifikat. Biasanya, orang biasa harus berurusan dengan kerepotan mengurus ini itu, membubuhkan stempel di sana-sini, dan berlarian seperti 8 kaki. Namun, Shentu Tianyin dan Xia Feng bukanlah orang biasa. Masalah yang sama bisa diselesaikan hanya dengan satu panggilan telepon. Terlebih lagi, staf di Biro Urusan Sipil sangat ramah, khawatir mereka akan diperlakukan dengan buruk. Ketika Shentu Tianyin dan Xia Feng tiba, mereka sudah menyiapkan segalanya, hanya menunggu Xia Feng berfoto bersama dan menandatangani. Tersenyumlah. Oke, itu saja. Oke. Staf Biro Urusan Sipil mengambil foto pernikahan Xia Feng dan Shentu Tianyin. Direktur Biro Urusan Sipil kemudian berkata, Nona Tianyin, Tuan Xia, proses pencetakan foto akan memakan waktu. Silakan datang ke kantor saya dan duduk. Setelah fotonya siap, Anda bisa mendapatkan akta nikah. Baiklah, terima kasih. Shentu Tianyin sangat sopan. Tidak, silakan ikuti saya. Kepala Biro Catatan Sipil bersikap lebih sopan. Pada saat ini, ponsel Xia Feng tiba-tiba berdering. Ia melirik ID penelepon dan berkata, maaf, saya harus menerima telepon. Setelah itu, ia keluar dari ruang foto. Shentu Tianyin ingin mengikutinya, tetapi ragu sejenak dan kemudian menyerah. Dia adalah wanita yang sangat cerdas dan tahu bahwa sebenarnya tidak baik bagi seorang wanita untuk mengikat seorang pria terlalu erat dan mengendalikannya terlalu ketat. Di koridor, Xia Feng menjawab telepon. Suara seorang pria terdengar dari gagang telepon. Apakah kamu benar-benar akan menikahi Shentu Tianyin?